Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dr. Sati Raja Sitanggang SPKJ, selaku Ketua Organisasi Indo Career Psikiatris. Yang kami hormati, Dr. Gina Anindya Jati SPKJ, selaku Ketua Webinar Indo ECP tahun 2020. Yang kami hormati, para dokter yang menjadi narasumber pada acara hari ini, yaitu Dr. Natalia Widiasih, SPKJ Konsultan, Magister Kedokteran, dan Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, SPKJ. Serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan anugerahnya, kita dapat hadir di acara webinar psikiatris dengan judul Telepsikiatri, A Trend or a Revolution in Psychiatric Service. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Yoga yang akan memandu jalan acara pada siang dan sampai sore hari nanti. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada organisasi Indo-ECP yang telah mempercayai PT Mercy Pharma untuk mendukung acara ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, yaitu sambutan dari Ketua Indo-ECP, Dr. Sati Raja Sitanggang SPKJ, kemudian dilanjutkan dengan pretest, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Dr. Natalia Widiasih, SPKJ Konsultan Magister Kedokteran, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua oleh Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, SPKJ, kemudian sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian ada post-test, lalu di akhir acara kami akan membagikan 10 door prize kepada 10 penanya yang pertama. Demikian susunan acara telah saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Gina selaku moderator dan MC yang akan mengatur jalannya pemaparan materi pada hari ini. Kepada Dr. Gina, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yoga atas perkenalannya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang untuk para peserta webinar Telepsikiatri, A Trend or a Revolution in Psychiatric Practice. Peserta pada hari ini sangat ramai, sudah ada lebih dari 200 orang yang bergabung bersama kita pada siang hari ini dan juga mewakili psikiater-psikiater dari setiap pulau ada nih kelihatannya pada siang hari ini. Kembali kami dari Indonesian Early Career Psychiatrist mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan psikiater sekalian untuk mengikuti acara webinar Indo-ECP yang kedua untuk tahun ini. Indo-ECP telah memulai webinarnya yang pertama beberapa minggu yang lalu melibatkan para early career psychiatrist dari negara-negara lain, dan kali ini kita akan bicara lebih banyak untuk konteks lokal, yaitu mengenai praktek telepsikiatri di Indonesia. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya masing-masing terkait dengan regulasi untuk praktek telepsikiatri dan untuk implementasi dari telepsikiatri itu sendiri di Indonesia. Namun sebelum kita mulai ke pemaparan materi oleh para narasumber, pertama-tama kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Indonesian Early Career Psychiatrist, yaitu Dr. Sati Raja Sitanggang, spesialis kedokteran jiwa. Kepada Dr. Sati, dipersilakan. Terima kasih Dr. Gina atas sambutannya dan pembukaannya. Pertama-tama kami ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat pada para guru besar, guru-guru kami dan senior dan para sejawat semua. Kami kembali mengucapkan selamat datang di acara webinar Indonesian Early Career Psychiatrist yang bertajuk tentang telepsikiatri.
walaupun mungkin hari ini udah cukup padat ya dari pagi sampai siang ini ada webinar, tapi kita berharap bahwa topik kali ini bisa adalah topik yang menarik dan perlu sekali kita pahami apa dan bagaimana sebenarnya telepsikiatri di dunia psikiatri Indonesia, karena mungkin ke depannya telepsikiatri ini akan menjadi salah satu sistem cara pelayanan kita terhadap pasien-pasien kita, apalagi dalam situasi sekarang pandemi dan juga karena situasi geografis kita juga adalah negara kepulauan, kadang-kadang tidak semua tempat itu ada psikiaternya, dan kebanyakan juga yang menempati tempat-tempat terpencil adalah para Indo-ICP gitu. Dan perlu kami jelaskan juga bahwa informasikan lagi bahwa Early Career Psychiatrist, Indonesian Early Career Psychiatrist adalah salah satu seksi di bawah PDSKJI yang menaungi para psikiater muda yang baru lulus maksimal 7 tahun. Namun kami menginformasikan lagi bahwa walaupun sebenarnya ini pada awalnya kami tujukan kepada peserta anggota Indo-ICP, tapi mengingat pentingnya topik ini, kami membuka kegiatan ini untuk semua psikiater agar mempunyai persepsi yang sama tentang apa itu telepsikiatri. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Natalia Widiasi dan Dr. Igusti Rai Putra yang telah bersedia hadir sebagai narasumber dan akan memberikan dan berbagi informasi yang penting bagi kita semua. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari Indo-ICP yang bekerja siang malam tanpa pamrih dan demi berjalannya dan suksesnya acara ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan juga kepada Mercy Pharma yang memberikan dukungan yang penuh kepada acara ini, dan kiranya acara ini boleh memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti webinar telepsikiatri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami serahkan kembali kepada Dr. Gina. Terima kasih Dr. Sati untuk sambutannya. Ini kalau melihat jumlah pesertanya semakin bertambah. Kemarin dari panitia terdaftar lebih dari 300 psikiater yang akan mengikuti acara webinar kita pada siang hari ini. Webinar Indo-ICP kali ini merupakan webinar yang ber-SKP, dan peserta yang ikut akan mendapatkan e-sertifikat, terutama bagi mereka yang sudah mendaftar melalui link registrasi sebelumnya. Dan pada webinar kali ini juga kita ada sedikit pretest dan post-test yang sebenarnya sangat mudah, soalnya juga sangat sedikit. Mudah-mudahan akan membantu kita untuk semakin mengingat apa yang kita dapatkan pada hari ini sehingga memperlancar praktek kita di kemudian hari. Sambil kita bersiap-siap untuk pretest, mungkin teman-teman panitia boleh bantu menyiapkan soal-soalnya untuk bisa dikeluarkan. Kami juga dari panitia mengucapkan terima kasih kepada PT Mercy Pharma yang mendukung penuh terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Berikutnya saya serahkan ke teman-teman panitia untuk bisa mengeluarkan soal pretestnya. Soal pretest akan ditampilkan di layar, jadi akan muncul soalnya di layar semua peserta dan tinggal diklik saja untuk jawabannya benar atau salah. Akan ada 5 pertanyaan yang ditampilkan, masing-masing bentuknya adalah sebuah pernyataan. Sejawat sekalian diminta untuk mengklik apakah pernyataan tersebut benar atau pernyataan tersebut salah. Sambil menunggu soal dipersiapkan, kita juga masih menunggu peserta-peserta yang lain untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini agar semuanya bisa mengikuti soalnya.
Baik, sepertinya ada sedikit kendala teknis untuk menampilkan soalnya. Baiklah, kita akan langsung lanjut saja untuk pemaparan materi yang pertama. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai regulasi dan etika praktek untuk telepsikiatri di Indonesia. Untuk materi yang pertama ini akan dibawakan oleh Dr. Natalia Widiasi, spesialis kedokteran jiwa konsultan MPDKet. Beliau adalah seorang psikiater forensik yang sudah namanya terkenal di mana-mana gitu ya. Kita juga semua sudah tahu kepakaran beliau, dan beliau ini merupakan salah satu anggota tim yang menyusun panduan etiko-legal untuk telemedicine di psikiatri, dan panduan ini sendiri sudah dikeluarkan oleh pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia pada beberapa waktu yang lalu, dan kita berkesempatan pada siang hari ini untuk mendengarkan paparan beliau mengenai regulasi yang ada dan bagaimana pedoman etiknya untuk melaksanakan telepsikiatri di Indonesia. Berikutnya kami serahkan kepada Dr. Natalia Widiasi untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Silakan Dr. Natalia. Halo. Oke, udah ya. Oke, selamat siang dokter semua. Sejawat, kita tahu bahwa praktek telepsikiatri ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita cermati sama-sama, karena mau nggak mau sejak adanya COVID-19 sejak Maret 2020 kita dipaparkan pada kemungkinan harus menyesuaikan pelayanan psikiatri
dengan prinsip social distancing. Kita tahu sejak April 2020 pemerintah sudah menekankan kita untuk selalu jaga jarak untuk menekan angka kasus. Tetapi ternyata meskipun ini sudah dilakukan, ternyata sejak Juni 2020 kasus makin meningkat, bahkan sampai sekarang kita tahu transisi ini masih belum ada transisi baru bahwa kita sudah harus mulai bekerja, beraktivitas karena meskipun kondisi belum aman. Dan ini yang menyebabkan ada new normal, salah satunya dalam layanan psikiatri pun kita diminta untuk mulai menerapkan telepsikiatri secara efisien, efektif, namun kita tetap juga harus mengontrol kemungkinan-kemungkinan resiko yang muncul baik dari sisi layanannya sendiri, kualitas layanan maupun bagi kepentingan pasien. Nah, apa sih telepsikiatri? Telepsikiatri itu sebenarnya sudah dikenal sejak dulu. Awalnya Lancet sudah mulai mempublish di tahun 1879. Itu yang kalau ditanya kan kita masih berpikir, oh telepsikiatri itu cuma cukup WhatsApp-WhatsAppan atau apa, terus kita mendiagnosis orang gitu ya. Ternyata bukan begitu. Telepsikiatri itu sebenarnya adalah pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kita. Nah, dari kompetensi dan kewenangan itu ternyata saat ini telepsikiatri itu ada dua jenis modalitas, ada dua media yang kita gunakan. Yang pertama adalah platform digital untuk penghubung kesehatan, dan layanan ini hanya terbatas untuk layanan yang bersifat edukatif dan informatif, bukan untuk diagnostik dan terapeutik, misalnya Halodoc, Alodoc gitu. Nah, layanan yang kita bicarakan yang kedua jenisnya adalah yang kita inginkan nih, yang pasien juga seringkali inginkan waktu mereka takut karena punya komorbiditas, takut nanti kalau ke rumah sakit bakal ketularan, yaitu layanan-layanan yang dimiliki oleh Pasienkes, karena pasien kita kan juga perlu kontrol tiap bulan. Jadi ini layanan yang dapat memberikan diagnosis serta terapi sesuai dengan hasil pemeriksaan atau selama itu kita berikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, layanan ini sebenarnya banyak kelebihannya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita kembangkan sama-sama karena dia bisa diakses oleh pasien di remote area gitu, daerah-daerah terpencil. Kalau dia mau konsul ke Jakarta juga bisa gitu kalau mau. Tapi nanti juga akan ada kekurangan yang kita juga harus perhatikan sama-sama gitu. Dan layanan ini dengan adanya layanan telepsikiatri, tentunya layanan ini dikatakan cost efektif karena bisa menekan biaya transport. Karena nggak perlu bayar tiket pesawat atau dia kalau dari daerah harus bayar bus. Nah, di saat yang sama juga bisa lebih efektif secara waktu. Karena kita kan biasanya pakai perjanjian jam sekian sampai sekian untuk pasien A, pasien B. Dan sehingga itu mengurangi waktu tunggu. Terus juga dokternya bisa terhubung secara tepat dan sesuai sesuai perjanjian, dan nggak perlu dia meninggalkan tempat kerja. Misalnya dia menggunakan waktunya saat istirahat atau setelah pulang kantor atau sebelum dia masuk kerja. Jadi itu diatur sesuai kesepakatan bersama. Nah, ini tentunya justru bisa mendukung social distancing sehingga bisa mengurangi resiko pasien membawa kuman menularkan pada kita dan atau sebaliknya gitu. Nah, kemudian juga bisa menghindari stigma serta di saat yang sama bisa meningkatkan kepatuhan berobat karena seringkali kan pasien selalu bilang, aduh nggak punya waktu dok, males ke situ nanti ketularan di RSCM misalnya lagi jadi pusat COVID gitu. Hal-hal itu yang sebenarnya dengan dengan adanya layanan telemedicine ini, telepsikiatri ini, kepatuhan berobat justru bisa meningkat pada orang-orang yang takut tertular corona misalnya, atau karena dia tahu dia ada kanker, dia ada gagal ginjal gitu. Nah, kemudian dia juga bisa meningkatkan kenyamanan pasien yang memiliki kecemasan-kecemasan yang tinggi, bahkan juga pasien yang memiliki kelainan-kelainan pergerakan gitu. Jadi dia cukup duduk, nggak perlu jalan, nggak perlu berpindah gitu. Itu yang bisa keuntungan yang kita dapatkan. Dan di saat yang sama layanan ini karena misalnya kita juga masih baru, kita juga masih belajar, dan di era saat ini tentunya sarana prasarana juga masih beradaptasi nih karena kebutuhannya sekarang harus 4G misalnya, sama internet koneksinya juga suka naik turun. Contohnya kalau kita ikut webinar kan kadang-kadang tadi naik turun, kita juga misalnya belum terbiasa menggunakan perangkat, jadi seringkali hal-hal tersebut menjadi kendala. Misalnya butuh perangkat komunikasi, koneksi internet yang adekuat. Jadi pasti yang pertama kita harus punya modal untuk sarana prasarana yang cukup memadai sehingga layanan diharapkan optimal. Yang kedua,
orangnya, baik pasien maupun dokternya juga minimal harus bisa mengoperasikan perangkat tersebut. Karena kalau tidak akan kesulitan. Contoh pada kelompok-kelompok lansia misalnya, atau orang dengan gangguan kognitif yang sedang bingung, atau dia ada gangguan penglihatan dan pendengaran. Kadang-kadang pada lansia yang dengan gangguan pendengaran, setting suara aja kalau nggak pas bisa dimisinterpretasikan. Kita ngomong kepelanan dia nggak dengar, kita ngomong kekencengan dia anggap kita marah-marah. Hal-hal yang seperti itu yang saat tertentu perlu sekali dijadi perhatian. Nah kemudian juga kalau kita tidak menjaga sarana prasarana itu tidak memadai, kadang-kadang akan ada permasalahan privacy dan keamanan waktu kita tidak men-setup layanan kita dengan password misalnya. Nah kemudian atau kita tidak menyiapkan bagaimana mekanisme alur penyimpanan data. Selain itu juga pelayanan psikiatri karena ini sifatnya kita tidak bertemu langsung, kadang-kadang akan menjadi banyak hal yang data yang miss gitu loh. Karena kita tidak bertemu, terutama buat pasien baru, kita nggak tahu apakah benar nih dia bilang tensinya bagus Bu, bagus, ibu nggak pernah sakit, enggak gitu. Nah ternyata dia ada penyakit-penyakit penyerta dan kita belum memeriksa, sehingga waktu kita memberikan obat itu akan bisa berbahaya. Nah ada hal yang lain lagi juga akan sulit kalau kita punya pasien-pasien yang butuh kedekatan atau support yang tinggi, bahkan support kontak langsung fisik, misalnya pasien-pasien ambang gitu. Kalau dia pengen ketemu kan maksa gitu. Terus dia juga kalau lagi marah kan dia butuh untuk disupport yang kekerapan rapot itu jadi sesuatu yang utama. Dia pasien depresi yang sedang mau bunuh diri, tentunya hal-hal tersebut akan sangat sulit untuk di-handle saat kita menggunakan telemedicine. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana sih kita memahami nih untuk bisa memberikan layanan yang terbaik? Tentunya kita perlu paham dua layanan tadi. Ini layanan yang pertama adalah media telepsikiatri via platform digital penghubung kesehatan. Ini apa yang kita perlukan waktu kita mau memberikan layanan edukasi via platform digital ini. Yang pertama, kita harus punya STR aktif. Kenapa harus punya STR aktif? Kalau kita ilmunya udah nggak update, takutnya kita memberikan informasi yang salah. Pasien kita jago googling nggak dok? Jago sekali. Jadi ini layanan kita untuk masyarakat. Jadi ini bukan individu dok. Bisa jadi yang konsul adalah individu, tetapi ini layanan yang diberikan seorang SPKJ kepada masyarakat dan dokter itu wajib memiliki STR aktif. Meskipun STR nggak ditinggal di Halodoc atau Halodoc, tapi memastikan kalau kita adalah dokter yang secara umum memang certified gitu, bahwa kita ilmunya update. Dalam 5 tahun terakhir kita rutin ini. Nah itu yang kalau kita tahu kan beberapa waktu lalu masyarakat kan tahunya SPKJ aja, dia nggak tahu nih SPKJ-nya yang mana gitu. Kalau orang yang nggak punya STR ilmunya nggak pas, tentunya ini kan akan membawa kayak pisau bermata dua juga untuk profesi termasuk buat pasiennya. Nah kemudian ini nanti modanya bisa moda tulisan, suara, atau audiovisual sesuai platform masing-masing. Meskipun ini semua kalau hanya sekedar tulisan dan suara saja, itu juga akan memiliki keterbatasan masing-masing. Setiap modalitas akan punya permasalahan. Nah, tujuannya biasanya kalau untuk platform digital penghubung kesehatan adalah kita tahu di era COVID ini banyak sekali orang yang jadi panic attack, cemas, depresi, bahkan pernah ada reaksi stres akut karena ditambah lagi kalau mereka suka baca kan googling tadi, mereka hobi tuh nyari-nyari berita yang nggak pas gitu. Nah itu tujuannya adalah kita menggunakan layanan ini memberikan arahan yang jelas, edukasi yang jelas, yang informatif untuk mengarahkan apakah orang ini nantinya memang memerlukan satu layanan psikiatri yang lebih menyeluruh untuk diberikan. Nah, yang kedua adalah layanan di bawah Fasiankes. Apa bedanya kalau tadi untuk masyarakat, yang sekarang adalah layanan kita SPKJ untuk dokter lain atau justru untuk pasien sesuai kriteria yang direkomendasikan. Dan di sini kita wajib punya SIP dan STR. Nah, nanti modanya juga sama, moda tulisan, suara, audiovisual sesuai platform ada. Kenapa ini kita tuliskan di aturan panduan etik kita? Karena kita tahu di tempat kita banyak banyak ketergantungan, banyak keterbatasan ya. Ada rekan-rekan yang di daerah yang tidak memiliki atau pasien kita yang tidak memiliki audiovisual yang kuat gitu. Di situ yang kita perlu perhatikan. Nah, tujuannya dengan adanya masalah psikologis di era COVID ini, terus penyebaran psikiater yang belum merata dan
adanya resiko tertular tadi meningkatkan jangkauan mutu pelayanan kesehatan jiwa. Nah, ini sesuatu yang sangat positif yang perlu kita pikirkan sama-sama. Nah, tetapi kita perlu lihat adalah layanan ini gimana sih supaya kita memberikan layanan yang benar-benar baik. Yang direkomendasikan adalah tentunya yang pertama kita memiliki sarana yang mendukung. Terus kemudian biasanya hanya kita berikan pada pasien yang stabil untuk yang kontrol. Oke, terus yang kedua adalah alasan administratifnya misalnya untuk membuat surat sakit atau mengulang obat gitu. Nah, itu yang biasanya pada pasien-pasien misalnya pasien yang sudah kontrol, pasien yang udah stabil hanya misalnya dia bisa kontrol untuk 2-3 bulan terakhir gitu. Jadi dia tetap dia kontrolnya pakai telemedicine, kita lihat oh stabil, pasiennya bisa ngomong, pasiennya bagus, tetap bisa bekerja. Jadi untuk mengulang obat ini boleh kita pakai telemedicine, kemudian resepnya kita berikan. Nah, kemudian untuk pasien geriatri dengan multimorbiditas atau sakit terminal atau pasien adiksi yang terkontrol, juga orang-orang yang pasien-pasien kita yang ada OTG, ODP, sama PDP. Karena banyak pasien-pasien PDP yang diisolasi membutuhkan layanan telepsikiatri. Ada beberapa tuh yang di ruang isolasi dia pengen bunuh diri, tentunya kan perawat yang jaga juga belum memiliki kapasitas, jadi dia tetap perlu layanan yang optimal. Nah, yang tidak direkomendasikan adalah pasien resiko tinggi yang misalnya memerlukan pemeriksaan fisik dan intervensi. Kemudian pasien baru, baik itu pasien psikiatri lain atau pasien adiksi yang baru nih, karena kita tidak tahu kondisinya. Kemudian pasien yang menunjukkan kegawat daruratan psikiatri, misalnya pasien gaduh gelisah, ide atau rencana bunuh diri, dan pasien agresif itu tidak direkomendasikan. Sedangkan pasien COVID dengan klinis buruk pun tidak direkomendasikan. Ini pasien yang kesulitan menggunakan teknologi juga kurang direkomendasikan karena nanti sifatnya jadi tidak optimal layanannya. Pasien delirium, kebingungan hebat, cemas berat, ini kecuali pasien cemas yang mendapatkan pendamping, biasanya ada caregiver di sebelahnya atau ada bantuan, itu akan membantu jadi lebih baik. Nah, yang tidak direkomendasikan juga adalah kalau memiliki gangguan pendengaran dan penglihatan, terutama untuk yang sarana yang terbatas tadi, hanya audio atau hanya visual saja. Tentunya begitu dia punya gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan akan sangat-sangat tidak memungkinkan layanan itu diberikan dengan baik. Kenapa begitu? Karena keterbatasan ini terkait dengan permasalahan yang timbul dalam praktik telepsikiatri secara umum, terkait safety, rapport, privacy, dan teknologi limitation. Ini yang akan kita bahas. Yang keempat, gimana sih caranya tentunya untuk bisa mencegah kita jatuh ke dalam 4 hal tadi. Yang pertama kita harus kenal adalah aturan-aturan yang ada. Kita punya 4 aturan di negara kita yang perlu jadi pegangan. Waktu dokter semua, sejawat semua pengen memberikan layanan telepsikiatri. Oke, sebentar. Ebi, punten Bi, Mama. Maaf ya, ini salah satu layanan yang juga sarana prasarana harus diberikan di layanan yang baik gitu ya. Seperti ini kalau kita webinar di rumah atau WFA terganggu dengan suasana. Jadi layanan telemedicine juga perlu kita perhatikan apa yang diatur oleh Permenkes dan Perkonsil. Nah, masalah di platform yang pertama adalah safety. Karena yang harus kita ingat hubungannya bukan dokter pasien, dokter. Tadi hubungan kita adalah kita dengan masyarakat. Kita hanya edukator. Jadi seringkali kalau di layanan platform digital kita tidak pernah merekam dalam rekam medik. Dan bisa jadi pasiennya merekam dan kita tidak punya bukti konsultasi dengan klien sehingga informasi itu bisa disalahgunakan oleh klien. Nah, yang kedua, ini kalau kita memiliki teknologi sarana prasarana yang terbatas, kita kan tidak memeriksa langsung, tidak memeriksa fisik, terus penilaian masalah jadi bisa jadi tidak tepat. Kalau pasiennya juga memberikan informasi, misalnya dia punya komunikasi yang kurang baik, jadi pemberian informasi bisa kurang tepat atau rentan misinterpretasi. Dan ini akan membahayakan waktu kita memberikan psikofarmakoterapi saat kita tidak memeriksa seseorang. Yang ketiga adalah privacy, karena ini dilakukan secara daring, jadi rentan kebocoran data pribadi seseorang. Nah, masalah yang pada platform digital penghubung kesehatan juga nih seringkali kalau kita sejak awal tadi tidak declare dulu bahwa nih hubungannya hanya bukan dokter pasien. Dia berharap bahwa dia udah bayar, dia udah nunggu, tahu-tahu kok saya malah dia nggak ngerti
sih penyakit yang saya alami, dia padahal udah konsul nih, dia pengen curhat sama kita karena dia tahu kita SPKJ kan di situ, malah disuruh minum obat warung karena kan nggak mungkin dia membeli obat-obat psikofarmaka. Di situ kita tidak memberikan terapi dan udah ketahuan penyakitnya, suruh cek darah segala gitu, terus buang-buang duit aja, dia bilang nggak efektif, cuma nunggu 30 menit gitu. Terus udah gitu juga nggak memuaskan, 3 kali chat, 1 gagal, lelet. Ini adalah tentang sarana prasarana. Terus giliran ketemu disuruh ketemu periksa lagi. Solusinya harus ke dokter juga. Jadi buat apaan ada telemedicine gitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita harus pastikan bahwa tugas kita hanya men-screening di situ dan mengedukasi sehingga pasien tahu ekspektasi yang dia harapkan. Jadi kita raport itu adalah kita membuat raport yang di awal bahwa hubungan kita hanya sifatnya edukasi untuk melihat nih kira-kira kemungkinan-kemungkinan masalah ada di mana. Nah, cara mengatasi permasalahan untuk platform digital penghubung kesehatan, kita harus tahu nih bahwa tadi kita udah bilang bahwa ini hanya sekedar info edukasi, dan edukasi tentang dugaan diagnosis ini yang harus kita jelaskan pada pasien di awal. Kemudian anjuran untuk pemeriksaan dan terapi lanjutan, kalau kita lihat pasien membutuhkan, kita lanjutkan ke Pasienkes. Jadi dari awal kita sudah membicarakan itu dengan jelas dan disclaimer bahwa informasi yang kita terima sekarang kan belum ada pemeriksaan fisik, belum ada pemeriksaan dengan misalnya checklist instrumen, sehingga kita tekankan bahwa informasinya belum tentu pasti nih penyakitnya, jadi perlu pemeriksaan lanjutan yang untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan hanya sifatnya rekomendasi, terutama obat-obat yang bisa dibeli bebas. Nah, yang nggak boleh adalah kita langsung memberikan, Bu, ini pasti deh, kayaknya ini panic attack gitu, nggak boleh. Kita bilang, oh ini kelihatannya gangguan panik nih Bu, bisa macam-macam sih, panik bisa ada yang reaksi stres akut karena satu peristiwa, atau nih karena gangguan cemas menyeluruh, nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan Bu yang diperlukan. Kalau Ibu memang ingin, kelihatannya harus pergi ke Pasienkes gitu. Dan kita hanya yang tidak boleh sama sekali adalah kalau kita memberikan second opinion atas penyakit pasien. Karena pasien kadang-kadang dia akan tanya, dokter saya udah ke psikiater A atau psikiater B, menurut dokter ini bagaimana? Itu yang kita nggak boleh, karena kita nggak tahu dokter yang di sana kan kenapa dia yakin, karena dia sudah memeriksa, dia sudah tahu. Ini yang dedonnya yang kita nggak boleh. Kemudian menganjurkan pemberian psikofarmaka atau memberikan resep itu juga tidak dianjurkan pada platform digital penghubung kesehatan. Nah, berbeda kalau kita ada di Pasienkes. Namun di Pasienkes sendiri juga ada limitasinya. Kalau kita punya teknologi yang tidak adekuat, misalnya gangguan alat, sinyal komunikasi, hanya memakai moda tulisan atau suara saja, sehingga raut wajah atau bahasa pasien waktu itu bentuknya tulisan, dokter bisa tahu nggak dia marah, dia nulis, atau pemilihan bahasa karena dia orangnya pendidikannya rendah. Jadi kita pikir ini orangnya lagi marah, padahal dia nggak marah gitu. Jadi rentan untuk terjadinya miskomunikasi atau misdiagnosis. Jadi kalau bisa dok, lebih disarankan untuk sarana prasarana yang memadai untuk praktek telepsikiatri, terutama yang memiliki moda audio visual gitu. Jadi ada perekam suara, ada pengeras suara. Kita juga gunakan video call. Jadi kita bisa melihat raut wajah si pasiennya. Dia juga bisa melihat raut wajah kita. Apalagi kita pakai masker sekarang. Itu yang akan membuat sulit. Nah, kitanya adanya di rumah sakit dok, pasiennya yang ada di rumah. Kita di ruangan situ cuma ada perawat, habis itu perawat meninggalkan kita. Nah, masalah yang mungkin terjadi yang kedua adalah raport safety dan privacy ini, karena kita tidak bertemu langsung sama. Untuk tidak dimisinterpretasi, tentunya wajib kita kan kalau kayak di bedah atau kita melakukan satu tindakan seperti kita memberikan informed consent, kita selalu konfirmasi ulang. Kayak tebak dan sebar gitu loh dok, kita konfirmasi ulang apakah informasi ini sudah sama ditangkap secara benar oleh pasien atau keluarganya, jadi samakan persepsi. Kemudian untuk safety-nya tadi, kita juga telepsikiatri hanya boleh untuk pasien yang lama, yang sudah pernah kita kenal, dan pasien yang sudah cukup stabil. Begitu kita lihat ada perubahan kondisi, tentunya kita sarankan hadir secara langsung ke rumah sakit. Untuk privacy, tentunya kita tahu tadi kebocoran data, kita bisa menggunakan media daring yang sudah ada password atau lock. Jadi cuma kita dan pasien saja yang bisa masuk, bukan orang lain.
Sama kayak kita kalau webinar kan nggak sembarangan orang yang masuk, tetapi kita ada adminnya misalnya, itu yang bisa kita lakukan. Jadi sebelum kita ini pun kita akan harus inform konsen bahwa tentang penyimpanan, bahwa ini direkam dan nanti jelaskan juga tentang penyimpanan. Meskipun itu sifatnya juga harus disesuaikan dengan aturan yang ada di rumah sakit atau di SPO kita sendiri. Nah, aturannya seperti apa sih kalau prosedur telepsikiatri di Fasiankes? Di Permenkes 20 tahun 2009 nih, bahwa dokternya harus berada di rumah sakit, Dok. Jadi kita nggak bisa ada di rumah. Kecuali berbeda nih, kita adalah orang yang sudah diberikan wewenang oleh rumah sakit. Karena ada kan misalnya guru besar kita yang satu-satunya ahli dan dia cuma dia yang bisa layanan itu gitu. Jadi dia diberikan kewenangan klinis khusus oleh rumah sakit untuk melayani di rumah dan tapi linknya semua dari rumah sakit. Jadi daftarnya ke rumah sakit yang memberikan link ke dokter sama ini semua itu direkam sehingga itu menjadikan telepsikiatri itu menjadi sesuatu yang aman. Nah, gunakan aplikasi komunikasi yang terenskripsi berpassword, kemudian aman dan terpercaya. Misalnya apa? Ini kalau di luar sudah diatur, Dok. Kita nggak boleh menggunakan media komunikasi yang sifatnya publik seperti Facebook Live, Twitch, TikTok itu dilarang. Tapi yang kita mungkin masih disarankan boleh Zoom, Skype, FaceTime itu masih dibolehkan, yaitu menggunakan non-public community. Ini memang dibolehkan karena adanya COVID. Itu aturan tentang HIPAA ini, HIPAA penalti memang lagi dicabut di sana. Ini juga yang berlaku sama kita. Sebenarnya dulu baik di Perkonsil maupun itu layanan psikiatri untuk pasien adiksi kan tidak boleh. Tetapi kita membuat perbedaan nih selama COVID itu kita tetap menggunakan teknologi informasi komunikasi itu diperbolehkan dengan tetap memperhatikan mutu layanan dan keselamatan pasien. Contohnya apa, Dok? Ini misalnya sesi kita rekam gitu, karena kita harus lihat nih kan selalu kok yang dibelain kita harus direkam sih, terus kenapa kita yang harus lengkap sarananya? Karena ini informasi ini sifatnya dua arah, dokter. Kita nggak pernah tahu kalau kita tidak merekam ternyata di sana direkam, kita habis waktu dia punya bahan terus dia nggak suka sama kita tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa apakah yang kita lakukan sudah sesuai prosedur atau tidak. Terus yang di sana sama mereka dipotong-potong misalnya. Jadi kita selalu berpikir consideration ini bahwa pasien juga mungkin merekam telepsikiatri interaction meskipun kita udah bilang sama dia di aturan kita bilang bahwa pasien tidak boleh merekam. Tapi pasien kita sering nggak merekam? Sangat sering, kita nggak pernah tahu. Waktu kita telemedicine, telepsikiatri ini, kita hanya melihat terbatas di sebelahnya ada orang banyak, lagi ngerekam, lagi mendengarkan, terus kita terjebak, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita memberikan layanan sesuai etika profesional, saya yakin kita semua nggak usah takut dia merekam ataupun kita merekam, kita semua akan aman. Jadi harus disimpan di media penyimpanan online yang terpercaya dan aman, terus harus ada persetujuan, bentuk video suara yang atau kita tulis di rekam medik. Setelah itu kita bilang, Ibu, Bapak, ini kita rekam ya, nanti ini akan disimpan di rumah sakit sebagai rekam medik, kita bilangnya gitu. Nah, tetapi ada juga pasien yang dari awal bilang, dokter saya nggak mau direkam. Ya sudah, kita punya bukti rekaman suara bahwa dia menolak. Tetapi untuk kita aman, tetap kita mencatat seluruh isi sesi setelah selesai di rekam medik. Hal-hal yang kira-kira akan memungkinkan sesuatu itu terjadi. Jadi ini yang perlu kita lihat. Nah, sedangkan surat edaran dari Menkes itu kita harus menyimpan seluruh sesi termasuk salinan resep elektronik harus disimpan dalam bentuk cetak dan atau elektronik sebagai bagian dokumen rekam medik. Ini jangan lupa, Dok. Biasanya kan kita cuma nulis apa yang terjadi, habis itu udah ini kita nulis-nulis resepnya kita berikan dan kita nggak menuliskan salinannya. Nah, untuk alur pengambilan obat ini yang juga seringkali bikin kita semua jadi agak pusing kemarin soal pemberian nanti obat psikotropik ya. Ini kita bahas bahwa sebelum masuk ke sana bagaimana sih caranya alur pengambilan di etika profesional pada saat kita menjalankan telepsikiatri. Kita sebaiknya kalau memang bisa adalah memberikan resep elektronik, jadi langsung ke apotek. Tapi kalau kita yang di rumah atau apa, kita kan tentunya ada resep manual nih, nanti kita berikan ke dokter lain atau ke
pasien nih nanti. Nah, ini untuk berdasarkan edaran Menkes itu resep elektronik digunakan hanya 1 kali pelayanan resep atau pengambilan sediaan. Sisanya dia mungkin nggak harus datang ke ke RSCM, tapi dia yang kedua, ketiga dia bisa pakai telepsikiatri kalau hanya untuk mengulang resep misalnya 3 bulan, tapi setelah itu kita selalu evaluasi untuk pemberian obat yang sesuai dengan kondisi klinis. Nah, bagaimana dengan peresepan narkotik ya, benzodiazepin dan sebagainya? Itu kita perlu berhati-hati adalah sebelum pandemik aturan Perkonsil itu juga menyatakan bahwa pemberian resep sebagaimana yang dimaksud itu dikecualikan untuk narkotik dan psikotropik. Dok, ini udah diatur gitu. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, nih kenapa ada Ryan Haidt Act 2008, ini adalah seorang laki-laki berusia 18 yang dia suka minum Vicodin. Vicodin kalau suka nonton film House itu kan painkiller ya. Dia anak yang pintar sekali, anak yang A student yang mau masuk college, tiba-tiba ibunya menemukan dia sudah meninggal karena rupanya dia sering tuh membeli obat dan konsultasi secara daring dan dokter yang resepin aja tanpa memeriksa pemeriksaan fisik, dan ternyata itu ada eskalasi ada kebutuhan yang meningkat dan itu tidak dideteksi sehingga orang ini akhirnya meninggal karena kelebihan dosis. Nah, pada pasien-pasien adiksi kita tahu bahwa mereka juga punya kerentanan untuk kontrol. Jadi yang diatur adalah pemberian obatnya, dokter, bukan orang adiksinya nggak boleh berobat pakai telemedicine atau enggak. Itu yang harus kita samakan persepsinya. Bagaimana kita memberikan obat secara aman, karena kita tahu kadang-kadang pasien nih nanti ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, baru 3 hari dia udah ini. Tugas kita sebagai dokter adalah memastikan, apalagi kita yang di RSCM ada 3 pot di entry gitu ya, 1 di Kencana, 1 di Poli Jiwa Dewasa, 1 di Madya. Itu aja pasien yang sama bisa datang ke dokter yang berbeda. Untungnya kalau kita sudah punya EHR yang link gitu. Kok nih orang belum datang, belum waktunya udah ada ya. Wah, jangan-jangan nih orang ini ada penyalahgunaan obat nih sehingga dia bisa membahayakan dirinya. Tugas kita sebagai dokter adalah memberikan obat sesuai diagnosis klinik. Kalau kita lihat ada kecenderungan sedang intoksikasi dan dia ada kecenderungan untuk makin meningkatkan kebutuhan obat yang dilakukan, tentunya kita harus hati-hati. Kita harus meresepkan psikotropik itu cuma boleh dengan telemedicine itu kalau pasien lama. Dan ini yang stabil dan terkontrol. Dan lama pemberian atau obat yang diberikan itu harus sesuai dengan PNPK, Permenkes dan SEMA. Jadi nanti masing-masing sudah diatur, termasuk nanti di luar pun hal yang sama diatur dokter. Bahwa misalnya kalau mereka nggak boleh di-treat pakai buprenorphine misalnya, tetapi pasien lama boleh pakai buprenorphine sedangkan sama yang baru nggak boleh gitu. Itu mereka mengatur tergantung aturan yang ada. Misalnya di RSKO gitu. Di RSKO kan pada pasien-pasien yang di daerah yang jauh, dia rumatan metadon nggak mungkin bisa datang setiap hari atau 3 hari sekali, akhirnya diperbolehkan misalnya 1 minggu gitu. Hal-hal yang seperti itu yang diatur karena lebih dari 1 minggu akan, kalau kita yakin ini lebih banyak membahayakan pasien, tentunya itu kita perlu berhati-hati. Nanti mungkin pembicara kedua yang akan lebih banyak membahas hal tersebut. Nah, jadi sebagai kesimpulan, saat kita akan mempraktekkan telepsikiatri, tentunya kita mesti melihat nih, apakah yang kita kembangkan ini ada di platform yang mana. Apakah kita dokter yang hanya memberikan sifatnya informasi dan edukasi saja, dan bukan memberikan diagnosis kalau kita ada di platform penghubung kesehatan, dan itu yang harus kita declare ke pasiennya. Nah, yang kedua, kalau kita di Fasiankes tentunya kita harus pahami dulu, apakah aturan-aturan dan sarana-prasarana yang kita buat itu sudah sesuai untuk memberikan yang terbaik pada pasien yang kita tangani, dan terbaik juga untuk melindungi kita dari tuntutan malpraktik, mencegah timbulnya makin kuatnya pemahaman masyarakat. Tentunya itu yang bisa perlu kita lakukan terkait menjaga keamanan data pribadi pasien, kemungkinan misdiagnosis waktu kita hanya dengan informasi yang terbatas karena kita tidak mengobserv secara langsung karena berbeda jarak misalnya. Terus kita juga dalam memberikan psikofarmaka dan diagnosis tentunya kembali semua yang utama adalah kondisi klinis. Kalau kita memang pada
menggunakan telemedicine pada pasien adiksi pun kita harus melihat apakah nih sudah sesuai aturan yang berlaku. Misalnya nggak mungkin orang dalam 3 tahun kita tangani sama obatnya segitu aja. Pasti kan kita berusaha menurunkan, atau ini udah dosis rumatan atau apa, itu akan terlihat waktu kita dituduh misalnya melakukan malpraktek saat pasiennya overdosis seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Gina. Cara saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Natalia untuk paparannya yang sangat runut dan komprehensif ya Dok. Kalau saya menyimak tadi banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan rekan-rekan sejawat ini sudah terangkat sebetulnya di paparannya Dokter Natalia. Tapi nanti mungkin kita akan elaborasi lebih banyak lagi pada saat diskusi. Kita akan langsung menuju ke pembicara yang kedua, yaitu Dokter Rai Wiguna. Beliau adalah seorang psikiater yang berbasis di Bali dan sangat aktif di kegiatan-kegiatan pelayanan, terutama baik yang berbasis klinik maupun yang berbasis komunitas gitu. Dan beliau ini sangat banyak gitu kegiatan-kegiatannya untuk memberdayakan orang-orang dengan gangguan jiwa, termasuk juga orang dengan gangguan jiwa berat. Dan yang sekarang ini kita lihat beliau banyak inovasinya untuk orang-orang yang punya isu di bidang kesehatan jiwa dari usia muda, terutama dengan yang paling baru nih ada Diskoria yang baru launching ya, Dokter Rai ya. Baik, langsung saja kita ke Dokter Rai untuk mendengarkan paparan beliau mengenai implementasi praktik telepsikiatri di Indonesia. Pada Dokter Rai dipersilakan. Baik, selamat siang senior sejawat semua. Ini terima kasih buat teman-teman dari Indo ECP yang sudah memberikan kesempatan ya buat saya dari daerah nih untuk bicara tentang hal-hal ini. Sebenarnya kalau soal telepsikiatri kita semua adalah orang baru ya di dalam hal tersebut. Tapi nanti kita coba lihat, disclaimer-nya mungkin adalah bahwa saya bukan termasuk dokter psikiater yang juga bekerja di terhubung dalam platform digital penghubung layanan kesehatan ya, tetapi nantinya materi ini saya rangkum juga dari diskusi saya dengan beberapa teman yang cukup aktif terlibat di platform digital penghubung layanan kesehatan. Jadi kita pembelajaran dari praktik telepsikiatri di Indonesia. Tadi sudah banyak diungkapkan oleh Dr. Natalia, pekerjaan saya lebih ringan, ya kan? Jadi ini yang dari PDSKJI bahwa telepsikiatri adalah telemedicine dalam bidang psikiatri ya. Kemudian layanan kesehatan itu dilakukan harus oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah dan mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Jadi harus sesuai kompetensi, ada STR dan SIP. Tadi sudah dijelaskan, ini saya ambil dari Permenkes ya. Yang tahun 2019, jadi layanan telemedicine itu bisa ya antara dokter dengan dokter lainnya, kemudian bisa nih SPKJ dengan klien dalam Fasiankes atau antar Fasiankes sebenarnya. Kemudian perjalanan telepsikiatri ini baru rame karena tahun 2020 ini kita muncul pandemi COVID-19. Padahal sebelumnya sebenarnya hal-hal seperti ini sudah mulai bermunculan. Misalnya tahun 2017 muncul platform digital penghubung layanan kesehatan, ya, bekerja sama dengan dokter. Baru tahun 2019 ada Permenkesnya. Jadi syukur sebelum 2020 sudah ada Permenkesnya. Kemudian bagaimana nih? Kita harus mau tidak mau membicarakan telepsikiatri di masa pandemi. Jadi seperti kita ketahui ada ketakutan untuk mengakses layanan kesehatan langsung di Fasiankes. Jadi yang tadinya beberapa Fasiankes pemerintah bisa melayani 50, banyak keluhan over ya pekerjaan kita tiba-tiba sedikit. Kemudian resiko kesehatan bagi pelayanan kesehatan. Seperti kita tahu banyak sejawat kita dokter juga terinfeksi bahkan sampai fatal. Kemudian yang ini yang cukup saya rasakan ya, APD yang mempengaruhi kualitas layanan dan ketidaknyamanan bagi pasien. Terutama kalau teman-teman yang lebih banyak fokus pada gangguan cemas misalnya. Jadi penggunaan APD ini sungguh sangat menyulitkan ya interaksi kita ketika harus melakukan konsultasi.
Kemudian pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi. Kami di Denpasar juga sempat merasakan ini, kemudian beberapa pasien ketakutan dan merasa tidak bisa untuk datang ke klinik. Kemudian ada sementara kebutuhan layanan kesehatan mental meningkat, padahal kebutuhan untuk mengakses layanan itu meningkat sebetulnya. Saya review dulu gitu ya. Di awal-awal pandemi, kemudian PDSKJI juga membuat pembentukan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial online ya, via WhatsApp waktu itu. Kemudian berlanjut DKJPS ini di Sehatpedia. Saya pikir itu juga sudah termasuk telepsikiatri ya. Lebih banyak untuk edukasi dan screening. Kemudian layanan konsultasi online via aplikasi kesehatan makin meningkat. Jadi ada datanya setelah pandemi ini, kemudian penggunaan melalui platform ya, penghubung layanan kesehatan itu makin meningkat, sementara ke rumah sakit dan klinik menurun. Kemudian saya mau bicarakan dulu soal telepsikiatri dengan klien di dalam Fasiankes ya. Tentu saja kita harus berevolusi ya, ketika kemudian situasi tidak mendukung itu. Ada yang melalui WhatsApp, itu yang paling sering karena itu yang paling cukup banyak masyarakat secara umum punya gitu ya, melalui perjanjian dan informed consent melalui Fasiankes, tetap dengan syarat etika dan standar mutu layanan. Kemudian ada juga yang Fasiankesnya bekerja sama dengan aplikasi tertentu. Itu yang 2 bulan terakhir mulai bermunculan. Nah ini saya mau share sedikit soal pengalaman penggunaan jadi telepsikiatri itu tanpa kerjasama dengan platform digital penghubung. Jadi di dalam Fasiankes. Kebetulan di klinik tempat saya bekerja sore hari itu ada 2 psikiater, saya dan Dr. Yudi. Kami bersepakat membuat layanan telepsikiatri ini via WhatsApp video call ya. Hanya video call, tidak lewat voice call ataupun texting. Kemudian khusus pasien ulangan dengan persetujuan sebelumnya. Jadi di info sebelumnya bahwa pasien ini setuju untuk melakukan layanan online ya, dengan berbagai macam persyaratannya dan ada informed consent-nya. Kami dengan berhati juga harus membuka untuk pasien baru. Namun dengan informed consent apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung. Layanan ini mungkin lebih mirip dengan apa yang disajikan, yang dilakukan melalui platform digital penghubung layanan kesehatan. Kemudian tetap ada administrasi, pembayaran, dan pengiriman obat bila diperlukan itu diurus langsung oleh klinik. Jadi bukan lewat kami. Melalui WhatsApp video call ini adalah keterhubungannya bukan langsung dengan kami, jadi dari klinik dahulu, kemudian berhubungan dengan klien, kalau sudah oke, baru psikiaternya diundang. Jadi ada kami bertiga di situ. Kemudian dilayani dari klinik karena kami berdua bersepakat tetap untuk datang ke klinik, dan rekam medis serta resepnya kami lakukan tertulis. Jadi kami membuka setelah itu di tanggal 1 Juli sampai 17 Juli ya untuk keperluan webinar hari ini juga. Kemudian saya dan Dr. Yudi mencoba melakukan membagikan kuesioner ya kepada penikmat layanan online ini. Sebenarnya ada cukup banyak ya, lebih dari 80-an. Sayang tidak separuhnya yang kemudian mereply kuesioner kami. Ada 33 orang dan dari situ 75,8%-nya itu pertama kali menggunakan layanan telekonsultasi. Hasilnya seperti umumnya orang Indonesia ya, jawaban yang terbanyak adalah netral ya. Tetapi arahnya puas dan sangat puas ya, sangat sedikit yang tidak puas ya. Dalam hal kemudahan dalam pengaturan, kualitas gambar video, kualitas suara audio, yang cukup kecil mungkin keleluasaan dalam menyampaikan keluhan ya. Itu yang paling kecil. Kemudian ini ya sebagian besar merasa sangat puas dan puas, netral sebagian, sangat kecil yang tidak puas. Tetapi yang menarik di sini ketika kami sajikan pertanyaan apakah nantinya akan tetap memilih telekonsultasi ataukah konsultasi langsung.
Jadi angkanya cukup berubah ya. Konsultasi yang tetap memilih untuk konsultasi tatap muka ketika sudah memungkinkan 39%. Jadi tidak semua yang netral atau puas kemudian tetap memilih untuk telekonsultasi. Ini juga baik untuk kami sebagai feedback ya. Dari sini kemudian rupanya kami berdua harus cukup memahami ya kondisi pasien ketika melakukan telekonsultasi. Yang menarik adalah privacy. Setelah kami sebar kuesioner, ada satu yang mereply dan dia bilang tidak mau lagi untuk telekonsultasi. Nah, alasannya ternyata tidak saya duga, karena ternyata jadi dia merasa justru ketika telekonsultasi privasinya terganggu. Jadi ketika bertatap muka biasanya kami hanya berdua, jadi orang tuanya, ibu dan ayahnya di luar. Tetapi yang kemudian saya abai adalah ketika telekonsultasi ternyata ibunya ada di sebelahnya. Nah, itulah yang membuat kemudian dia tidak merasa nyaman, tidak seperti ketika bertatap muka langsung. Ada juga beberapa soal penyampaian keluhan, sinyal dan waktu, jadi tidak semua ternyata tempat-tempat di Bali itu sinyalnya sangat baik, jadi bisa berkali-kali harus terhubung ulang dan sebagainya. Kemudian ini yang menurut saya cukup penting tetapi tidak banyak yang memikirkan adalah bagaimana dengan telepsikiatri di Fasiankes pemerintah via BPJS. Karena saya pagi juga bekerja di rumah sakit umum daerah, hal ini sempat saya sampaikan tapi ternyata terkendala oleh aturan menurut dari rumah sakit. Jadi belum jelas sampai saat ini. Risiko putus obat yang besar bila tidak diadakan segera. Ya karena kalau kita biarkan, maka angka putus obat dari pasien-pasien yang selama ini berkonsultasi di rumah sakit pemerintah menggunakan via BPJS akan cukup besar. Kemudian tidak dalam kondisi pandemi juga tetap dibutuhkan oleh konsumen. Nanti di belakang kita bicarakan hal itu. Jadi sebenarnya ini hanya memicu bagaimana kita mengembangkan layanan telepsikiatri yang lebih baik. Karena sebenarnya setelah pandemi ini reda pun hal-hal itu masih kita butuhkan. Kemudian butuh regulasi yang standar yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, ini semacam draft usulan saja ya, bagaimana sebenarnya itu memungkinkan untuk dilakukan. Jadi tetap saja ada pertemuan ya antara pasien dengan dokternya, kemudian apabila setuju untuk opsi telepsikiatri bisa dilakukan, pasien daftar online ya dengan surat eligibilitas, kemudian melalui JKN rumah sakit, baru ke admin ada jadwal dokter telepsikiatri yang bertugas. Bisa disepakati medianya, kemudian ada konsultasi online. Kalau pasiennya dalam keadaan krisis, ada permintaan untuk tatap muka, bisa dilakukan di poliklinik atau UGD, kemudian apabila membutuhkan rawat inap, bisa dilanjutkan. Kemudian kalau tidak krisis, apakah memungkinkan untuk dilakukan persiapan online? Ya, apotek bisa bekerja sama dengan rumah sakit. Tapi ini adalah sebuah draft, ya artinya sebenarnya kita bisa mulai memikirkan apakah hal ini bisa dilakukan di instansi pemerintah dan di cover oleh BPJS. Itu adalah hak kan sebagai konsumen, ya, untuk kemudian pengobatannya tidak terputus oleh karena situasi. Kemudian ini ada desakan dari komunitas. Ketika saya share soal webinar ini, yang banyak menanggapi adalah dari komunitas konsumen. Misalnya dari teman-teman di NTT, kemudian di KPSI. Mereka mendesak tidak agar menolak sistem fingerprint ya. Jadi sekarang pasien harus datang. Untuk orang-orang dengan gangguan jiwa berat itu sangat menyulitkan ya. Banyak ODGJ dalam perawatan jalan itu sulit datang mengakses layanan. Harus menunggu antre di rumah sakit yang bisa berjam-jam gitu. Kemudian hal ini sebelumnya tidak ada solusi. Jadi entah orang kemudian sebelumnya tanpa fingerprint datang dengan surat kuasa misalnya keluarganya untuk melanjutkan pengobatan. Itu pun sebenarnya kan sulit bagi kita sebagai psikiater apakah memberikan atau tidak. Nah, telepsikiatri ini bisa jadi sebuah solusi bahwa sebenarnya kita juga tetap memeriksa pasiennya dan bisa meresepkan obatnya. Jadi obat bisa diambil keluarga ke rumah sakit, namun pemeriksaan bisa dilakukan dengan sistem teknologi informasi yang disepakati. Kemudian selain
untuk itu sebenarnya kita bisa juga memperkuat sistem integrasi antar Fasiankes karena itu dimungkinkan ya. Jadi telepsikiatri ini bisa antar Fasiankes. Pelatihan kesehatan jiwa dokter umum dan dokter di puskesmas itu perlu menurut saya diperkuat dengan konsultasi psikiater via online. Jadi kami melakukan itu mudah-mudahan tidak melanggar etika ya kan, dan pasar melakukan saat pandemi. Jadi dari Maret sampai sekarang itu yang sebelumnya ada kunjungan langsung psikiater RSUD bekerja sama dengan puskesmas. Memang ada surat kesepakatannya. Kemudian dari 11 tim puskesmas, kebetulan di Denpasar ada 11 puskesmas, itu setelah saya tanyakan dengan tertutup ya dan rahasia, 8 diantaranya merasa puas, tapi 3 tim diantaranya merasa kurang puas. Karena mereka menginginkan lebih lagi, bahwa sistem seperti ini mestinya berlaku sebagai sistem formal rujukan via BPJS. Kemudian jadi ada obat-obat yang diperlukan tidak di vaskes pertama itu bisa langsung diambilkan di vaskes tingkat 2 misalnya. Obat tidak tersedia di puskesmas juga bisa diambil di rumah sakit. Nah, apakah kemudian hal-hal ini bisa dilakukan? Tentu akan meningkatkan kualitas layanan kita untuk masyarakat. Kalau saya menilai ini sebagai sebuah peluang ya menjadi solusi, menjangkau area yang masih minim layanan kesehatan jiwa. Bagaimana misalnya Pak Aven berpesan, wah kami dari 22 kabupaten baru 2 RSUD yang ada psikiaternya. Yang lainnya bagaimana? Dokter umum dan perawat tidak bisa mau merujuk kemana, sangat jauh sekali. Apakah kemudian telepsikiatri ini bisa menjadikan solusi? Kemudian selain itu menjangkau beberapa karakteristik gangguan yang terbatas oleh aksesibilitas. Dalam beberapa bulan terakhir cukup sering saya kemudian menemukan klien yang dengan fobia sosial misalnya. Orang fobia sosial kita harapkan untuk datang ke layanan kesehatan itu sangat sulit. Ya. Kemudian ada beberapa jenis gangguan kepribadian atau korban kekerasan. Korban kekerasan beberapa bulan terakhir juga cukup banyak. Akhirnya datang melalui telepsikiatri. Setelah 2-3 kali merasa nyaman, akhirnya mempunyai kemauan untuk datang ke mengakses Fasiankes. Kemudian saya juga harus membicarakan telepsikiatri antara psikiater dengan klien via platform digital penghubung kesehatan. Kalau kita klik di aplikasi apa saja yang tersedia cukup banyak, puluhan. Ya. Tetapi yang cukup banyak adalah Halodoc dan Alodokter. Saya tidak bermaksud untuk promosi, tetapi yang cukup banyak adalah di 2 ini. Dan beberapa sejawat juga cukup banyak memberikan layanan hal ini, dan itu yang cukup baik, ya, sangat baik menurut saya. Saya beberapa kali juga mendapatkan pasien yang datang yang awalnya bersentuhan mendapatkan edukasi dari platform digital penghubung kesehatan, akhirnya mengakses layanan kesehatan. Nah, karakteristiknya bagaimana? Jadi melalui ini yang nyata ya hari ini, melalui pendaftaran menggunakan STR dan surat tanda kompetensi. Kemudian konsultasi kebanyakan menggunakan chat tulisan. Halodoc juga bisa memakai video. Ya. Honor jasa layanan ikut diatur oleh platform digital penghubung kesehatan. Ya. Yang saya lihat cukup kecil ya, tetapi ya mungkin kan kita lihat keperluan masyarakatnya. Tidak disarankan meresepkan psikotropika, kemudian lebih sebagai psikoedukasi kesehatan jiwa secara individual. Ya. Ini sangat baik sehingga masyarakat lebih mudah dulu bertanya dulu tentang hal-hal apa yang dia butuhkan, perlu apa tidak, kemudian mengakses layanan kesehatan. Jadi ini telepsikiater melalui Fasiankes yang bekerja sama dengan platform digital penghubung. Jadi sekarang yang ada juga kerjasama bukan dari dokter dengan platform digital penghubungnya, tetapi Fasiankes tempat kita kerja bekerja sama dengan platform digital penghubungnya. Itu cukup banyak, jadi mempermudah soal pembayaran, pendaftaran, dan sebagainya. Fasiankes tempat praktek itu bekerja sama, ya, jadi bukan dokternya. Kemudian layanan dari anamnesis, pemeriksaan, sampai penentuan terapi yang saya lihat. Kemudian termasuk psikoterapi atau psikofarmaka. Obat ditebus di Fasiankes tersebut, tapi tarifnya masih diatur oleh platform digital. Nah, nanti mungkin bisa dikomentari dari Dr. Natalia, apa nih ya kan tantangannya
apabila kerjasamanya seperti ini, ya kan? Beberapa hal-hal kontroversi yang ada di telepsikiatri ini, bagaimana tentang penegakan etika layanannya. Cukup sering juga dari yang tadinya di platform digital penghubung, kemudian datang mengakses layanan, sudah dengan diagnosis. Ada juga yang pernah saya temui begitu. Sudah dengan diagnosis, saya katanya bipolar. Obatnya disuruhnya ini, dok. Sudah seperti itu. Nah, tentu kita harus memeriksa ulang ya. Jangan sampai juga dokter yang mungkin bermaksud baik di situ karena terus didesak kemudian muncul hal-hal tadi ataukah ada miskomunikasi kemudian tidak menjadi masalah juga. Kemudian kerentanan untuk menjadi bermasalah dengan klien ataupun keluarganya. Seringkali ya seperti tadi diungkapkan, jangan-jangan direkam, ya kan? Kemudian itu ditunjukkan ke keluarganya. Hanya bagian-bagian yang dia setujui untuk motif-motif tertentu. Kemudian persepan psikofarmaka ada kemungkinan disalahgunakan. Misalnya pada yang Fasiankes bekerja sama dengan platform digital. Nah, seperti itu. Apakah kedepannya itu tidak menjadi masalah misalnya, atau apa yang perlu kita antisipasi. Kemudian bagaimana dengan pasien yang terkait nafsa. Jadi menurut saya telepsikiatri kini masih langkah awal, jadi baru awal. Karena sebenarnya kita akan bekerja dengan evidence-based medicine. Jadi perlu penelitian lebih lanjut tentang perbandingan efektivitas konsultasi online termasuk dalam hal psikoterapi misalnya. Belum banyak di Indonesia penelitian soal itu. Sebaiknya kemudian tidak berhenti pada konsultasi awal menurut saya. Bukan hanya soal konsultasi awal, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi informasi, misalnya aplikasi, juga dapat membantu psikiater dalam pemantauan harian misalnya. Dan perubahan kondisi pasien termasuk tugas harian sebagai bagian dari psikoterapi. Saya dan Dr. Yudi di klinik SMC mengembangkan aplikasi yang nantinya kami bisa gunakan untuk memantau. Jadi ada journaling yang harus diisi, kemudian modul psikoterapi yang kami lakukan, kemudian ada PR-nya setiap kali pertemuan dan kami bisa memantau. Jadi klien tidak perlu me-WhatsApp kami gitu, tapi cukup mengisi hal itu dan kami sewaktu-waktu bisa memantau lewat aplikasi ini. Ini pendapat pribadi saya. Jadi sebenarnya telepsikiatri memberikan peluang perluasan ya akses layanan kesehatan. Penting untuk dapat masuk pertanggungan BPJS. Kemudian telepsikiatri dapat sebagai opsi layanan. Namun saya percaya akan ada sebagian masyarakat yang merasa konsultasi langsung tetap menjadi pilihan utama. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Ini tentu mengundang diskusi lebih banyak dari teman-teman yang sudah mempraktekkan misalnya dengan platform digital penghubung layanan kesehatan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Gina ya. Terima kasih untuk sharingnya Dr. Rai. Tadi menarik sekali poin-poin yang dipaparkan, terutama bagaimana praktiknya di lapangan kita bisa dituntut sebagai klinisi juga untuk kreatif ya dok ya, menjawab kebutuhan para pasien-pasien kita. Dan menarik juga melihat bahwa telepsikiatri ini bisa membuka peluang gitu untuk banyak orang mengakses layanan kesehatan jiwa, orang-orang yang mungkin tadinya sangat kesulitan seperti orang-orang yang dengan fobia tadi dan para korban kekerasan yang memang kita tahu juga ketika mereka mengakses layanan bisa mengalami double stigma gitu ya. Dan di sini juga ada peluang bahwa telepsikiatri itu bisa menjadi semacam filter gitu ya, yang datang ke psikiater tuh memang sudah spesifik gitu kebutuhannya gitu. Dan kita juga melihat di sini ada kesempatan untuk kita mendorong agar BPJS bisa menjamin praktek telepsikiatri ini. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan tanya jawab, dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk gitu ya, baik untuk Dr. Natalia maupun untuk Dr. Rai. Mungkin kita membahas dulu tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Dr. Natalia. Beberapa pertanyaan yang masuk sih sebetulnya ada tadi sudah sempat diangkat oleh Dr. Natalia gitu dalam paparannya tentang apakah
psikiater itu perlu informed consent dalam melakukan pelayanan telepsikiatri, kemudian membutuhkan SIP dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah pertanyaan banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana untuk praktek telepsikiatri ini di setting praktek pribadi, dokter. Apakah itu kita psikiater yang praktek di apotik atau praktek di klinik atau juga praktek di rumah atau klinik pribadi? Apakah telepsikiatri ini bisa kita lakukan di dalam setting tersebut? Mohon masukan ya, Dokter Natalia. Oke, terima kasih Dokter Gina. Kalau kita tanya ya apakah praktek swasta itu kalau kita praktek di rumah gitu kan, itu kan sebenarnya swasta ya, itu merupakan satu pasienkes, ya pasienkes primer gitu kan. Jadi sebenarnya boleh, tapi kita tetap mengacu pada aturan yang diberlakukan oleh perhimpunan gitu. Kalau kita memang mau nantinya memberikan obat-obatan sesuai memberikan layanan psikotelemedicine lewat praktek kita, tentunya ya nggak boleh lepas dari apa yang ada diatur oleh negara gitu kan. Nah meskipun ini juga memang belum diatur ya Dokter Gina, kalau secara spesifik kan kita cuma ngomong di Fasienkes, di bawah Fasienkes. Nah, apakah yang swasta ini kalau kita praktek swasta pasti ada layanannya, ada pusat layanan ya. Tapi kalau sendiri-sendiri misalnya di bawah apotik kan itu kan gabung sama dokter-dokter lain, itu kan pasti juga ada kepalanya. Nah kalau itu bentuknya yayasan mungkin bisa dianggap satu layanan pasienkes. Kalau praktik di rumah itu yang mungkin perlu dipikirkan. Kalau dokter merasa yakin itu pasien yang sudah lama, pasiennya juga kita kenal, kondisi fisiknya kita sudah tahu, dan dia hanya memerlukan, misalnya dia banyak keterbatasan, misalnya ada komorbiditas, dia perlu psikoterapi lanjutan, kan dia nggak harus datang dok, pakai telemedicine sih boleh-boleh aja saya bilang. Selama kita juga mencatat tuh, dia datang jam berapa, ininya apa, kita punya rekam mediknya. Karena kadang-kadang kita merasa udah kayak keluarga kan, pasien kontak via WhatsApp, via apa gitu, dok saya gini-gini. Nah waktu kita memang strict ini adalah layanan telemedicine, kita harus ada admin ya, admin yang mungkin sekalian menjawab Dokter Citra tadi bertanya ya, kan kalau kita pakai sistem meeting, kita kan yang memanggil bukan kita, bukan dokternya loh yang nelponin atau apa. Kita kan pasti punya pegawai admin meskipun kita praktek di rumah. Tetap itu diberlakukan profesional. Bahwa yang nanti mengontak adalah sekretaris kita atau perawat kita yang bertugas, petugas adminnya. Dok, ini pasien sudah ada di jam berapa gitu. Jadi kita mengatur itu semua dengan prosedur yang sama. Bahwa pasiennya di-admit, dia udah kenal, udah ada nomor rekam mediknya, dijanjikan setengah jam. Aturan-aturan itu secara baku sudah dilaksanakan dengan benar. Dan semua yang terjadi dalam proses temu muka wawancara tadi, temu muka virtual tadi, tetap kita tuliskan dalam bentuk rekam medik, termasuk rekaman-rekaman kalau memang kita punya sarana prasarana yang lengkap ya kita rekam, kita simpen di dalam bank rekam rekam medik yang virtual gitu. Kita misalnya punya cloud, kita punya apa, itu kan sekarang udah kalau kita lihat di luar itu semua settingnya udah ada terenskripsi, jadi nggak bisa diakses oleh siapapun. Yang punya kayak kita sewa locker di bank aja gitu, bahwa kita memang membayar dan berbayar, dan itu nggak boleh tercampur sama data kita yang pribadi. Misalnya kan di handphone kita punya data foto segala macam, ini memang khusus untuk rekam medik data pasien gitu. Jadi emang sudah harus sebisa mungkin tetap kita profesional dok. Oke, baik dokter. Jadi sebenarnya terbuka kemungkinan juga ya dok ya untuk melakukan telepsikiatri ini di praktek pribadi gitu, dengan catatan tadi bahwa kita memang sudah tahulah kondisi pasiennya tuh seperti apa gitu ya. Nah ini menyambung pemahaman kita tentang pasien ya dok. Ada juga yang menanyakan bagaimana dengan pasien-pasien kondisi khusus gitu. Kayak misalnya pasien terutama untuk pasien baru dokter. Kayak misalnya pasien geriatri yang dengan banyak komorbiditas gitu ya. Atau mungkin tadi dokter Rai kan juga menyampaikan tentang orang dengan gangguan jiwa berat yang mungkin susah gitu untuk dia datang. Katakanlah juga ini pasien baru. Nah kalau seperti ini ada regulasinya nggak sih dok untuk telemedicine? Kalau saya pribadi, Dokter Gina, sama kayak kita berapa kali kan mendampingi kasus-kasus yang harus didampingi misalnya permasalahan yang sampai ke komite etik atau komite bidang hukumnya PDSKJI, itu justru waktu kita mencoba menolong orang yang kita belum kenal itu sangat berbahaya.
Nah, jadi waktu kita mau melayani seseorang penting loh. Waktu dokter mau menolong ada orang geriatri nih, dia padahal kita dikonsul loh. Ini kejadiannya cuma kita dikonsul oleh dokter neurolog, padahal kita datang, kita memberikan obat segala macam aja, kita bisa disuruh orang. Apalagi kalau kita nggak pernah ngelihat, kita nggak pernah datang, kita nggak tahu kondisinya, terus kita memberikan obat karena keluhannya, dok pasiennya tidur, pasiennya nggak bisa tidur, terus kita berikan obat tidur yang kita belum lihat lagi tuh kondisinya apa nih yang menyebabkan dia nggak bisa tidur, apakah nih bagian dari gangguan organik yang dia miliki. Terus kita juga belum berkomunikasi dengan sejawat-sejawat lain yang memegang pasien ini. Kok kalau saya lebih baik kita memikirkan, kecuali gini dokter Gina, kita sudah datang ke tempat orang itu, kan ada layanan home visit. Jadi dokter datang dulu, periksa, dokter udah tahu kondisinya, dokter udah buka tuh segala riwayat perjalanan medis, udah tahu obat-obatannya apa, ininya apa, dan sehingga kita bisa memastikan obat yang kita berikan memang yang terbaik buat kondisi pasien dan tidak akan ada interaksi dengan obat-obat penyulit komorbid penyakit lainnya yang dimiliki pasien tersebut. Itu sangat mungkin gitu. Jadi tetap kita harus lihat dulu dok orangnya, sarannya. Karena nanti nggak sesimpel obat apapun itu akan ada efek sampingnya dan ada interaksinya dengan obat lain, apalagi dengan orang-orang yang sudah ada komorbiditas fisik lain. Geriatri kan kita tahu penyakitnya banyak, ntar ada hipertensi, ada gula, ada gagal ginjal, ada yang lain-lain. Kalau kita belum pernah melihat, saran saya lebih baik jangan, karena obat sekecil apapun bisa berbahaya dan bisa apalagi kalau kita belum kenal keluarganya. Keluarga sampai nelpon, udah deh dok, dokter nggak usah datang gini. Itu sesuatu yang sifatnya apa? Impulsif. Justru orang yang sangat berhati-hati dia biasanya gini, dokter boleh nggak? Dokter lihat dulu, dokter lihat mama saya deh, ntar kalau ini kita ini. Nah kalau perlu kita datang pakai APD, kita datang pakai APD. Setelah kita tahu, kita yakin dan itu bisa masuk ke dia, tetap didaftarkan oleh keluarga. Jadi keluarga pun harus datang dulu ke rumah sakit atau ke klinik kita untuk dia punya rekam medik. Jadi itu udah by consent dengan keluarga bahwa ini akan jadi pasien kita. Jadi dia memang bagian dari pasien yang pernah datang ke klinik kita gitu. Kalau menurut saya. Jadi ada beberapa alternatif ya dokter Natalia terkait dengan baru ini gitu. Apa kita bisa melakukan home visit atau memang keluarganya datang ke Fasiankes gitu ya, terdaftar sebagai pasien di Fasiankes, baru kemudian kita memberikan pelayanan. Dan ini juga tadi menarik dokter Ray sempat sharing juga ya bahwa ada kalau rumah sakitnya bisa kerjasama dengan puskesmas, artinya ada perpanjangan tangan gitu dari psikiater yang kemudian bisa mengakses mungkin kondisi pasiennya seperti apa dan melakukan konsultasi sekunder. Mungkin dokter Ray bisa memberikan masukan untuk kondisi-kondisi seperti ini, dokter. Iya, karena yang saya baca dari aturan kan memungkinkan itu. Jadi bisa antar Fasiankes dengan Fasiankes yang lain ya. Jadi memang kalau ada kerjasama, ya kebetulan ini instansi pemerintah antara RSUD dengan puskesmas. Jadi ada yang memeriksa. Jadi ada dokter umum dan perawat yang memang datang, memeriksa. Jadi yang berkonsultasi adalah dokter umum dan perawatnya. Nah, kalau kita ingin tahu lebih banyak lagi, kita bisa berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Jadi yang tetap kewenangannya adalah di dokter umum. Tetapi bagaimana sebenarnya mencatatkan bahwa ada proses seperti itu, ada proses konsultasi seperti itu, saya pikir itu sebuah breakthrough ya. Istilahnya kalau manfaat lebih banyak ya. Dan kebetulan itu program pemerintah, tidak saja untuk program kesehatan jiwa sebetulnya. Kami juga ada Dhamma Kesmas, jadi Denpasar, yang khusus untuk emergency call. Jadi memang terhubung ke dokter spesialisnya. Tetap diperiksa oleh dokter umumnya apa kira-kira. Jadi kami ikut membantu menuntun itu. Gitu. Nah, itu saya pikir juga mampu untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Gitu. Itu sih, Dokter Gina. Artinya untuk kasus-kasus emergensi pun ini sesuatu yang bisa dilakukan ya, karena tadi ada salah satu peserta juga yang bertanya apakah telepsikiatri ini bisa kita praktekkan untuk kasus-kasus emergensi, dengan catatan tadi ada dokter yang memang melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien ya. Kan memang disyaratkan tadi bukan untuk emergensi, kalau dari telepsikiatrinya dari psikiaternya ke pasien ya tentu saja tidak memungkinkan. Justru dari draft usulan tadi kan kita harus tatap muka, entah ke UGD. Tapi ini kan layanan emergensi yang datang ke rumah. Memang ada layanan itu, kami memandu ya kan apa saja yang perlu dilakukan ya kan supaya kualitas layanannya lebih baik ya kan. Itu sih ininya, Dr. Gina. Baik.
Ini juga banyak pertanyaan yang sebenarnya terkait dengan administratif nih Dok. Kalau tadi kan antara boleh nggak bolehnya gitu ya, apa gimananya. Nah ini karena tadi juga diangkat tentang BPJS-nya, kalau kita melakukan katakanlah konsultasi sekunder, berarti kita sebagai dokter spesialis dengan dokter umumnya, apakah kemudian diterbitkan SEP oleh RSUD-nya untuk nanti klaim BPJS? Ya, itu yang menjadi draft usulan kan. Itu yang menyebabkan 3 tim puskesmas merasa tidak puas dengan layanan. Karena dia menginginkan lebih gitu. Kan sudah dilakukan layanan. Kenapa kemudian tidak secara formal ya kan? Ini hanya keikhlasan sebetulnya ya kan psikiater RSUD-nya untuk kemudian membantu hal tersebut. Tapi tidak bisa diklaimkan gitu. Nah, itu yang kami inginkan sebetulnya. Masalahnya di mana? Kalau memang layanan ini diperlukan dan terbukti misalnya meningkatkan kualitas layanan dan konsumen menginginkannya. Gitu. Sebenarnya kan yang dihindari adalah fraudnya. Kalau ternyata itu hanya laporan saja bahwa itu dilakukan padahal tidak dilakukan. Nah kemudian kalau kita bisa menunjukkan bahwa hal-hal itu tidak akan bisa terjadi, ada standar gitu loh yang kita buat apa yang harus dilakukan dan itu meminimalisir adanya fraud. Lalu kenapa ini tidak bisa diklaimkan? Saya pernah bertanya kok kepada BPJS, kalau pasien yang tidak bisa datang ke rumah sakit, ya kan, entah karena gangguannya, entah apa, lalu bagaimana? Apakah kami meresepkan tanpa memeriksa? Salah juga. Tapi kalau kami tidak meresepkan, lalu orang harus putus gara-gara itu. Nah, bagaimana gitu? BPJS tidak bisa menjawab. Jadi saya pikir telepsikiatri ini kan sebuah breakthrough untuk hal itu. Gitu. Itu jalan tengah dong. Oh ini bisa dilakukan, tapi dengan cara apa? Itu yang kita perlu buat supaya tidak. Ini kan sebenarnya seperti platform digital ini sudah ada dari 2017, aturan 2019. Itu pun kita tidak banyak tahu. Baru 2020 kita dipaksa untuk melakukan itu, baru kita nih. Nah, kalau bisa kita antisipasi. Saya pikir tidak hanya saat pandemi, tapi ketika setelah pandemi itu masih bisa terus dilakukan, gitu. Tetapi untuk untuk kebutuhan yang memang memerlukan, ya kan? Tapi saya tetap percaya bahwa tetap ada kebutuhan masyarakat yang untuk datang, ya kan? Dari apa yang kami sajikan di Visioner juga seperti itu, gitu. Banyak yang puas dengan psikiatri yang dilakukan, tetapi tetap memilih untuk datang bertemu langsung ketika itu memungkinkan. Ya. Itu sih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Rai. Dokter Nateli, rasanya kita dapat banyak masukan juga ya Dok ya. Oke, mungkin ini mau nambahin ya, tadi yang Dokter Ray bilang betul sekali Dokter Gina, bahwa ini kan sesuatu yang sifatnya baru buat kita semua dan penting buat pasien dan termasuk penting juga buat kita memberikan yang terbaik buat ini berjalan dengan optimal. Tetapi yang kita harus hati-hati adalah tetap dalam menjalankan itu waktu nanti COVID itu sudah tidak ada, di Amerika pun HIPAA-nya juga bisa diterapkan kembali. Di kita juga ada aturan seperti itu. Karena kan setiap aturan tidak berlaku menetap. Aturan itu akan bisa direvisi gitu. Itu yang kita juga percaya bahwa pasien sendiri juga punya hak untuk memilih. Ada kok yang kita tawarin, Bu, daripada Ibu mesti datang ke sini, enggak Dok, saya mesti ketemu dokter. Saya nggak enak kalau nggak ketemu gitu. Dia datang rela gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk klaim, benar yang Dokter Ray bilang bahwa selama itu dijalankan dan itu terdaftar, dia kan daftar, pasien itu daftar kok kalau telemedicine dan ada rekamannya, ada ininya, kalau diperkarain kita buka itu dapat gitu. Nah kalau ditanya tentang pembiayaan itu kan bisa dihitung dari unit cost segala macam. Jadi masih sangat mungkin untuk diklaimkan. Cuma memang gini, saat belum ada aturannya, saat belum ada alur yang jelas, tentunya jadi susah untuk kita mengklaimkan karena ini kan masih belum tahu benda apa itu telemedicine dan bagaimana tugasnya untuk mencegah fraud. Karena ya seperti kita ketahui dulu aja awal-awal kan untuk boleh pasien dapat depakot aja kita mesti ngerubah informasi supaya pasien kita bilang ada kejangnya, padahal kan emang pasien ini butuh gitu. Jadi memang edukasi dan penyamaan persepsi ini di tingkat advokasi akan berbeda gitu loh. Kalau kita ngomong tentang advokasi, tentunya tadi data-data dari berjalannya di lapangan seperti apa. Kembali waktu kita menerapkan telemedicine di luar negeri udah dijalanin, terutama buat apa? Psikoterapi.
buat psikoterapi itu rutin, dan pasiennya mau kata nanti psikoterapisnya lagi di luar negeri, dia lagi mau praktek, itu rumah sakit yang hubungin. Jadi penghubungnya tetap Dokter Natalia misalnya lagi di KL gitu, dari RSM saya di KL lagi punya waktu, pasien saya juga pengen ketemu gitu, dok saya ketemu dong jam 7 malam sampai jam 8 gitu, nanti rumah sakit yang menghubungkan. Jadi dia kasih link ke saya, dia kasih link ke pasiennya, semua itu terekam di platform rumah sakit, bukan individual saya dan pasien gitu. Jadi itu semua yang ini, dan saya tetap menulis. Nanti begitu saya kembali ke Jakarta, tulisan itu akan kita tuliskan kembali di rekam medik, atau kita fotokan perawat yang menuliskan saat ini. Jadi karena ininya lagi di mana gitu. Itu dokumentasi akan jadi sangat penting untuk memastikan semua layanan ini berjalan. Jadi bukan berarti kita nggak bisa gitu, tetapi semua harus by the rule. Karena kalau ada apa-apa, terutama kan pasien-pasien kita tahu sendiri, orang dengan regulasi emosi yang kacau. Dia bisa niatan dokternya baik karena dilihat nih orang udah pengen bunuh diri, dokternya nggak mau telemedicine, itu aja dia bisa tanya, mana aturannya, tunjukkan sama saya. Dia bisa ngadu, dan waktu saya mencoba menerangkan, awalnya baik, tiba-tiba dari ini, terus nanti lari ke dokter A, ke dokter B gitu. Kita tahu sekali pada pasien-pasien dengan gangguan kepribadian ambang atau apa yang dengan emergency psychiatry, itu tidak mudah. Makanya hindari melakukan telemedicine waktu kita belum tahu pasiennya seperti apa. Kalau kita udah kenal orangnya seperti apa, udah tahu kepribadiannya seperti apa, dan kondisi fisiknya, komorbidnya seperti apa, itu mau pakai telemedicine akan sangat-sangat baik, sangat membantu. Tetapi begitu kita tahu banyak keterbatasannya, kok sangat disarankan untuk langsung pakai gitu. Niatnya bantu, tapi akan banyak lubang-lubang kejatuhan waktu kita cenderung menggampangkan gitu loh. Baik dok, tadi ngomong-ngomong soal psikoterapi dok, karena kan psikoterapi satu intervensi yang mungkin ini bedanya psikiater dengan dokter-dokter lain ya, kita bisa lebih leluasa gitu memberikan intervensi, bahkan dengan platform platform digital penghubung kesehatan pun itu kita udah bisa memberikan intervensi berupa psikoedukasi sebetulnya di situ ya. Terus kemudian kalau kita pakai telepsikiatri, kita bisa melakukan psikoterapi juga. Nah ini ada pertanyaan dok tentang praktek psikoterapi melalui telepsikiatri, apakah durasinya sama dengan ketika kita melakukan tatap muka atau ada perubahan atau bagaimana nih dok? Kalau saya pribadi selama ini kan kayak saya prakteknya cognitive behavior therapy, kita praktek setengah jam, kita charge setengah jam. Jadi kalau dia mau 2 sesi, pasiennya kan kadang-kadang minta, dokter saya mintanya 2 sesi langsung karena ini saya problemnya lagi banyak gitu. Jadi dia minta 2 sesi, jadi dibayar 2 sesi. Charge-nya 2 sesi ya? Dan waktu awal-awal telemedicine itu dilakukan, rumah sakit nggak ngerti, dia kan kalau di RSCM ada tarif A sama tarif B. Saya bilang saya nggak mau dibayar tarif A, saya maunya dibayar tarif B karena waktu saya berikan panjang sekitar setengah jam sampai 45 menit gitu. Jadi saya meminta tarif itu sesuai dengan apa yang saya lakukan kalau ini tidak telemedicine. Loh dok, kan ini dokter nggak ketemu sama ini. Saya ketemu sama dia virtual dan saya meluangkan waktu saya. Waktu itu kita mengadvokasi ke direktur seperti itu sehingga akhirnya di-approve bahwa kita boleh pakai tarif B untuk layanan psikoterapi untuk telemedicine. Jadi setiap saya pakai telemedicine udah tahu perawatnya dulu saya nggak tahu di charge loh kok tarif A, rugi banget kita ngatur banyak waktu yang kita keluarin, tetapi kita dibayar tidak sesuai. Jadi bukan berarti kita berhitung, tetapi kita juga perlu melihat unit cost-nya, dan buat si pasien juga kaget-kaget. Orang dia biasa bayar B, kok sekarang jadi A, dia bingung. Udah dia dapat banyak kemudahan dan teknologinya jadi tidak dihitung. Padahal kan mereka juga harus investasi untuk internet segala macam. Seperti itu sih yang perlu dipastikan. Saya yakin kalau kita duduk sama-sama sama penentu kebijakan, sama pihak rumah sakit, selama sama dan itu menguntungkan buat semua pihak, tentunya ini akan didukung dok. Jadi cari win-win solution ya dok ya. Berarti kan prakteknya sama aja. Nah tadi dokter Re mengangkat tentang penggunaan, sekarang lagi dikembangkan aplikasi tuh ya dok ya, yang untuk membantu proses psikoterapinya, journaling dan segala macam. Nah ini dari segi durasi kemudian frekuensi itu gimana dok penerapannya? Iya. Mungkin saya bicara soal psikoterapinya ya, atau konsultasi yang sudah dijalankan. Kalau saya sendiri sih dari pribadi ya, entah mengapa dengan ritme yang sama, dengan bahan yang kurang lebih serupa, ketika kita melakukan lewat online ya, rasanya lebih cepat loh. Yang tadinya satu pasien 45 menit gitu misalnya, 35 itu kita udah habis bahan gitu. Dengan ritme yang sama. Saya pikir apakah karena perkenalan ya kan, ataukah
orang perlu masuk, kita siapkan dan sebagainya. Kalau ini kita udah stay gitu. Beberapa klien juga mengatakan, wah enak nih, enjoy, saya bisa nyiapin ruangan saya sendiri, yang buat sendiri ya, tinggal sendiri. Sungguh sangat enjoy dia. Saya nggak perlu datang, nunggu, mood saya berubah tuh dok kalau nunggu dan sebagainya. Tapi ketika kami menjalankan psikoterapi, entah kenapa saya merasa lebih singkat jadinya gitu. Kita harus cari-cari ngobrol yang lain gitu, dibandingkan ketika harus ketemu langsung. Kemudian mungkin pemeriksaannya ya, pemeriksaannya nggak ada. Tapi beberapa misalnya klien yang ekspat Canggu, Ubud itu dia udah lengkap, bawa tensi digital, bawa oximetri gitu. Itu kita lebih mudah, enak itu dicek sendiri dan sebagainya, itu lebih mudah. Dan mereka juga kelihatannya akan tetap menggunakan platform ini gitu, dengan cara ini. Karena dia merasa nyaman, tidak perlu transportasi, tidak perlu menunggu, ya kan. Dan dia merasa persis sama yang dia dapat layanannya, kan bertemu juga gitu. Dan untuk pemeriksaan yang sederhana mereka sudah punya gitu ya. Nah, kemudian untuk aplikasi, nah saya merasa aplikasi ini hanya sekedar mempertemukan antara pelayan kesehatan dengan market gitu, dengan masyarakat gitu. Saya ada kekhawatiran sebenarnya dari diskusi dengan teman-teman yang memang sudah masuk di dalam platform ini, biaya, honor dan sebagainya diatur gitu. Lama-lama nanti kita kayak driver Gojek nanti ya. Ya kan, semua ditentukan oleh platform digital, ya kan. Kemudian saya berpikir ada kok keperluan lain yang bisa kita lakukan. Selama ini saya dan Dr. Yudi, misalnya kami berikan nomor telepon, WhatsApp yang memang khusus untuk klien. Mereka bisa tanya dan sebagainya. Tetapi klien udah makin banyak, kami nggak hafal, kadang tidak bisa kami jawab secepatnya dan sebagainya. Kami membuat aplikasi sebetulnya, bahkan sebelum pandemi kami berpikir untuk mereka bisa mencatatkan gitu, mencatatkan keadaan mereka setiap hari gitu. Jadi ketika kami bertemu nanti setelah seminggu, kita bisa buka gitu loh. Bukan hanya dari ingatan saat itu, rasanya sih sekian dan sebagainya, dengan segala macam chart mood dan sebagainya ya. Nah, itu yang kami lakukan, sehingga menurut kami klien juga akan merasa diperhatikan setiap harinya, tidak hanya saat ketemu saja gitu. Bisa saja setelah praktek kami malam kami buka siapa sih yang lagi bermasalah ya dan sebagainya, itu kami bisa, itu kami sedang proses ya kan. Mudah-mudahan bulan depan ada. Nah, menurut kami itu yang lebih bisa dibantu oleh teknologi informasi, bukan hanya soal mempertemukan antara dokter dan kliennya gitu. Toh pada saatnya kita akan ketemu sama kliennya. Tetapi alat-alat itu membantu kita untuk cukup intens, lebih intens, kemudian membantu kita untuk psikoterapi. Itu sih yang kami pikirkan saat ini. Artinya kesinambungan informasi itu juga dijaga ya dok ya, dan karena isi dari rekam medis kan sebetulnya juga adalah miliknya pasien. Jadi pasien ini kalau dia membuat catatannya sendiri, dia berbagi. Ini close resource kan, maksudnya tidak untuk jadi tidak menggunakan platform yang sudah ada. Memang klinik bikin aplikasi sendiri yang bisa melihat hanya dokternya gitu. Oke, jadi privacy, akses itu tetap dijaga juga gitu ya dok ya berarti. Baiklah. Itu tadi soal praktek psikoterapinya. Ini juga banyak pertanyaan terkait dengan obat. Kayaknya masih perlu sedikit pencerahan nih dok. Bagaimana terkait dengan peresepan tadi psikotropik dan narkotik, kemudian delivery-nya seperti apa? Kalau ini dilakukan secara telepsikiatri, apakah itu boleh orang lain diwakili keluarga atau tadi misalnya kurir gitu ya dari ojek online misalnya, itu bagaimana dok? Mungkin dokter Natali dulu deh. Ya, oke. Terima kasih dokter Gina. Kalau ditanya apakah kita boleh meresepkan benzo gitu ya, contohnya alprazolam gitu, boleh-boleh aja. Banyak pasien sejak COVID panic attack kan. Jadi kalau itu panic attack, emang dia butuh benzo dan kita tahu pasien itu repetitif ini, resepin aja. Selama dosisnya adalah dosis yang sesuai dengan yang kita dikeluarkan di PNPK. Beda cerita kalau nanti di PNPK nggak ada nih, ada benzo, dia kasih benzo, kasih Riklona, kasih apa, semua tiga-tiganya adalah golongan narkotik. Itu yang kita perlu berhati-hati, ini jangan-jangan kita yang salah diagnosis loh.
ya kan? Karena justru sejujur-jujur ya, kenapa pasien panik attack atau pasien cemas susah sembuhnya? Udah nggak tidur, sama ini dikasih obat. Karena apa? Mereka mau minum obat pun takut. Dok, ntar saya ketergantungan nggak? Saya ini nggak gitu. Jadi obat pun kita akan bilang bahwa, oh iya Ibu, saya akan resepkan seminggu ya. Nanti saya lihat lagi dalam seminggu apakah membaik atau tidak. Biasanya kan kita kasih obat pada orang-orang yang lagi kondisinya masih up and down gitu. Paling dalam seminggu atau 2 minggu kita akan pantau lagi golongannya. Ini juga sekaligus tadi ada yang pertanyaan gini, boleh nggak sih kita ngasih obat ke pasien yang tidak datang, keluarganya daftar dan dia pasien terdaftar di situ? Saya bilang nggak boleh. Karena telemedicine itu kan kita justru bisa, kan pasiennya ada di rumah, kita udah ada telemedicine, kita periksa pasiennya, Dok. Yang datangnya keluarganya, daftarin gitu. Daftarin pun nggak harus datang, sebenarnya dia bisa telepon ke call center. Jadi kita daftarin, dia sudah terdaftar, nanti janjian ngambil obatnya. Obatnya seperti apa? Itu yang kita setelah kita memeriksa pasiennya lewat ini, karena dia udah pasien lama kita dan kita lihat kondisinya seperti apa, obat itu kita resepkan, resepnya langsung tinggal diambil oleh keluarga, by phone juga, nanti dia bayar via transfer. Setelah itu janjian dia mengorder Gojeknya ketemu sama perawat atau orang apotik, orang farmasi. Jadi itu semua sudah alurnya sudah diatur, dokter. Jadi saat ini kenapa paling enak itu kerja di platform Yankes, karena kita udah tahu, cuma praktek aja dong, nggak perlu ini. Tapi saya juga tahu itu karena mau nggak mau untuk pasien kita yang panik atau perfeksionis, dia kan akan bertanya, dok, abis ini apa? Nanti saya ketahuan nggak? Ini nggak gitu kan, ada tuh hal-hal yang seperti itu yang jadi concern. Waktu kita jelasin, oh ya Bu, nanti akan dibantu oleh suster A akan kontak anak ibu ya, nanti obat-obatannya nanti anak ibu yang akan koordinasi. Nanti yang ngambil siapa, dok? Nanti obatnya diambil nggak sama Gojeknya sama ini? Oke, kalau memang keluarganya yang mau ngambil, monggo. Atau kalau dia ini silahkan gitu. Itu diserahkan pada keluarga. Kalau nggak, dia tinggal nyuruh supirnya. Hampir sebagian besar supirnya yang ngambil. Tapi kan dia nunjukin ininya. Jadi kita tahu, Bu, siapa yang ngambil? Kita kan cek lagi. Ini namanya siapa, Bu, sama ini. Bahkan kalau dia pakai ojek online pun dia foto orang ya kan. Dan obat itu udah kita segel sehingga nggak bisa dibuka oleh siapapun. Caranya seperti itu sih, Dokter Gina. Jadi tetap menjaga privasi dan identifikasi tetap harus dilakukan ya, Dok ya, supaya betul. menjamin keamanan semua pihak gitu ya. Siapapun yang mengambil kita tetap lakukan dan kita foto juga bahwa segelnya seperti apa, ini seperti apa. Farmasi melakukan itu sehingga waktu udah dibuka kita pastikan yang membuka bukan pihak rumah sakit tetapi si ojolnya. Kan nanti kalau dia mau komplainnya ke siapa? Ke ojol, bukan ke rumah sakit gitu, Dok. Ya, baiklah. Kalau kita lihat prakteknya ini, sarana audiovisual itu memang menjadi sesuatu yang mutlak ya, karena itu diperlukan untuk kita melakukan pemeriksaan kepada pasien sampai dengan nanti konfirmasi obat dikirimkan dan bahkan diterima oleh pasiennya gitu ya. Baik, waktunya kita sudah semakin menuju ke akhir, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak di luar ini sedikit. Di luar dari apa yang sudah kita bahas terkait dengan praktek telepsikiatri ini untuk memberikan surat keterangan sakit atau kemudian untuk melakukan pembuatan surat sehat jiwa ini seperti apa, Dokter? Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya, oke, terima kasih Dokter Gina. Kalau untuk pemeriksaan itu sangat dihindari pada pemberian surat sakit lewat online, Dok. Kecuali kita tahu pasien kita lagi kacau kondisi kejiwaannya, misalnya dia lagi kambuh schizophrenia, ngomongnya jadi ngaco segala macam, jadi dia nggak bisa kita berikan obat, nggak bisa masuk gitu, itu kita lihat gitu kan. Tetapi keluarganya pun bilang, dok, iya obatnya udah sempat di stop beberapa waktu gitu, jadi kita lihat inline nih antara yang dibicarakan sama nggak, atau dia lagi panic attack-nya yang muncul. Nah, tetapi biasanya rumah sakit juga akan menanyakan nih berapa lama surat sakit itu bisa kita berikan, kan nggak boleh lebih dari 3 hari gitu, nggak bisa kita ngasih surat sakit 6 bulan nggak masuk gitu, itu harus ke MPK tetap aturannya. Dan kalau ini kaitannya sama memberikan surat kelaikan kerja atau SKKJ harus sifatnya tatap muka, dokter, nggak bisa nggak ini, kecuali kalau misalnya gini, kita kan sebentar lagi akan ada pemeriksaan misalnya calon
KPK banyak gitu. Nah, tentunya kita kan meriksanya perlu ruang yang besar, space nggak ada gitu. Itu pun kita akan mengirimkan tim assessment datang ke sana untuk MMPI dulu. Nanti dari MMPI kita udah ini, karena kita kan harus wawancara orangnya satu persatu. Nah, jadi hasil MMPI yang ada dan waktu dia mengerjakan MMPI dilihatin sama tim kita di sana. Jadi karena yang punya ruangan gede misalnya orang KPK, jadi ada sekitar 40 orang gitu, dilihatin dibagi 2 sesi sehingga tetap mengatur ruangan itu berjarak segala macam. Setelah itu hasil diolah, baru kita hari berikutnya wawancaranya kita beberapa tim pakai Zoom gitu ya. Nah, di Zoom itu kita wawancara benar-benar wawancara, Dok, karena waktu nanti hasilnya itu inform consent juga bahwa hasil ini langsung ke KPK. Karena kalau enggak nanti dia akan bisa ngesu kita bahwa dokternya nggak wawancara saya, dokternya nggak nanyain ini kok saya langsung dibilang tidak direkomendasi. Dasarnya apa? Hati-hati dokter waktu kita nanti mengeluarkan surat SKKJ tanpa melakukan prosedur yang sesuai, karena masing-masing prosedur misalnya untuk calon bupati, calon KPK, calon apa, itu aturannya berbeda-beda, calon presiden. Nah, itu yang nggak bisa cuma sekedar MMPI atau wawancara selewatan gitu. Beda sama mau masuk sekolah gitu. Masuk sekolah aja sekarang juga ada yang macam-macam juga. Jadi mungkin ini kalau tertarik minggu depan kita akan bahas sih di ini webinar yang lain di Bandung ya, Bandung yang ngadain itu juga terkait waktu kita ngeluarin surat sakit sama surat SKKJ itu harus seperti apa kalau kita mau mengambil media telepsikiatri gitu, mengcombine itu apa gimana tetap aman dan terjaga gitu. Karena kalau nggak waktu ini diperkarakan secara legal formil akan salah nggak kita? Karena kan biasa gitu, yang dilihat administratif dulu, udah diatur belum nih? Mana yang bisa delegasikan, dan kaitan kita melakukan pendelegasiannya apa? Kita bisa masuk ke yang diatur Menkes tadi, bahwa kita melakukan layanan untuk keamanan semua. Jadi kita melakukan ada yang hal-hal yang tidak kita lakukan di rumah sakit, tetapi kita lakukan karena nih MMPI bisa dilakukan di sana. Tapi orangnya adalah orang rumah sakit, jadi tetap tim rumah sakit. Dan itu udah ada SPO dari rumah sakit menugaskan tim ini untuk melakukan itu. Tapi wawancara kita tetap di di bawah ranahnya Pasienkes. Jadi nanti meskipun dokter Agung di rumah, saya di rumah saya, terus ada yang di RSCM, kan tim yang turun banyak gitu. Nah itu yang mau wawancara tetap di bawah payung rumah sakit, dan link yang harus rumah sakit yang keluarin, Dok. Jadi secara umum itu semua tetap hanya modifikasi cara untuk keamanan si klien maupun keamanan dokternya. Tapi prosedur tidak ada yang di-bypass. Seperti Baiklah, itu, dokter. Jadi tadi seperti kata dokter Rai ya, teknologi itu kita manfaatkan untuk memudahkan memberikan layanan gitu ya sebenarnya. Bukan mempersulit. Bukan mempersulit gitu. Kita bisa manfaatkan teknologi, tapi apa yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan ya kita lakukan sesuai aturan karena kita mau menolong orang lain gitu kan ya sebetulnya. Baiklah, terima kasih untuk paparannya pada sore hari ini Dr. Natalia dan Dr. Rai. Kita diingatkan kembali bahwa saat ini telepsikiatri memang sedang berkembang pesat dan utamanya di Indonesia ada 2 macam, ada platform digital penghubung kesehatan dan ada yang bergerak di bawah Pasienkes. Kalau dari diskusi kita pada sore hari ini rasanya jauh lebih leluasa untuk kita psikiater bergerak ketika kita berpraktek di bawah Pasienkes ya dokter ya. Tinggal pilih aja kita mau yang memberikan pelayanan atau kita mau yang punya Pasienkesnya gitu. Dan yang penting adalah kita memperhatikan adanya peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan telepsikiatri ini, dan untuk implementasinya sendiri kita memperhatikan isu mengenai keamanan, kemudian karakteristik dari teknologi yang kita gunakan, privacy, serta membina raport dengan pasien maupun keluarganya. Dan terpenting juga adalah selalu mendokumentasikan layanan yang kita berikan kepada pasien, atau apakah itu langsung atau merupakan suatu konsultasi sekunder melalui dokter umum. Dan dari paparan pada sore hari ini kita juga belajar bahwa ada banyak peluang yang terbuka untuk kita mengembangkan telepsikiatri ke depannya, terutama untuk orang-orang dengan gangguan jiwa berat, kemudian orang-orang yang memiliki fobia, para korban kekerasan, dan ini bisa kita jadikan satu materi untuk advokasi ke BPJS juga karena kebutuhannya sangat menjanjikan. Kita juga bisa mendorong agar ini menjadi satu hal yang ditanggung oleh BPJS untuk memastikan kesinambungan pengobatan. Untuk link materi akan di-share di kolom chat oleh teman-teman panitia.
Jadi materinya nanti akan langsung bisa di-download setelah acara ini selesai. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, karena tadi kita udah belajar banyak, kita memastikan lagi bahwa kita sudah memahami apa yang kita pelajari melalui post-test. Post-testnya ini sangat mudah, kemarin Dr. Natalia dan Dr. Ray juga sudah menyiapkan soal-soalnya. Mungkin dari teman-teman panitia boleh bantu share link-nya juga di kolom chat untuk kita bisa isi sama-sama sore hari ini sebelum kita tutup. Silakan. Untuk link post-testnya sudah di-share di kolom chat oleh Dr. Sita. Silahkan diklik untuk diisi dan post-test ini akan kita tutup nanti di jam 5 sore. Baiklah, kita sudah memasuki akhir acara. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Natalia dan Dr. Ray yang telah berbagi ilmu serta pengalaman-pengalamannya yang mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita yang akan mencoba mungkin ya melakukan praktek telepsikiatri ke depannya. Terima kasih juga untuk senior-senior dan sejawat yang sudah hadir menjadi peserta webinar Indonesian Early Career Psychiatrist pada sore hari ini. Terima kasih untuk PT Mercy Pharma yang telah mendukung penuh berjalannya webinar pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari panitia dalam penyelenggaraan webinar ini. Dengan begitu saya akhiri webinar pada sore hari ini dan saya kembalikan ke Pak Yoga dari PT Mercy Pharma. Baik, terima kasih kepada Dr. Gina dan kedua narasumber yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize kepada 10 penanya pertama. Dokter yang akan beruntung mendapatkan hadiah door prize dari PT Mercy Pharma. Adapun pemenangnya yaitu akan saya bacakan. Yang pertama ada Dr. Iren Swantika Cornelia, SPKJ MKes, Dr. Sri Wahyuni, SPKJ MKes, Dr. Siti Dwinanti Ananda, SPKJ, Dr. Utami Sanjaya, Dr. Citra Fitri Agustina, Dr. Hanif Algristian, Dr. Alfonsus Edward Saun, SPKJ, Dr. Muhammad Koirul Waro, Dr. Leman, dan Dr. Elvina Katerin. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dokter yang masih setia sampai akhir acara. Acara webinar ini diselenggarakan oleh PT Mercy Pharma bekerjasama dengan organisasi Indo-ECP. Kami mewakili PT Mercy Pharma ingin mengingatkan kembali untuk produk-produk yang kami miliki. Adapun produk divisi Blue yang kami bawa yaitu Persidal dengan bahan aktif Risperidone, Chlorilex dengan bahan aktif Clozapine, Sixanoate dengan bahan aktifnya Fluphenazine Decanoate. Serta produk-produk antidepresan yang dibawakan oleh divisi Blue yaitu ada Elsion dengan bahan aktif L-citalopram, kemudian Lamiros dengan bahan aktif Lamotrigine. Lalu divisi Brown membawa produk-produk neurologi yaitu Takelin dengan kandungan aktifnya Citicoline, kemudian ada Prolepsi dengan bahan aktifnya itu Oscarbazepine, lalu Levoben dengan kandungan levodopa dan benserazid, kemudian ada Aldomer dengan bahan aktifnya itu donepezil dan Depval dengan bahan aktif yaitu asam valproat. Serta divisi White dengan produk antidepresan dan anti cemasnya yaitu Merlopam dengan bahan aktif Lorazepam, Sanripil dengan kandungan meprotilin dan Duloxta dengan kandungan duloxetine.
Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lengkap mengenai produk-produk kami, dapat membuka website PT Mercy Pharma ataupun bisa menghubungi tim marketing kami. Demikian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan pembagian door prize, maka berakhir pula acara webinar pada hari ini. Kami segenap tim Mercy Pharma mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dokter peserta seminar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Izinkan saya Yoga meminta maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa. Gin nggak foto, Gin? Lirai, makasih banyak. Mbak Natalia, terima kasih banyak. Pamit ya, Dr. Sati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk acara hari ini ya dok. Terima kasih untuk seluruh panelis, Dr. Sati, Dr. Gina, Dr. Natali, Dr. Jimmy, Dr. Rai. Terima kasih banyak. Nggak dijawab. Terima kasih Mbak Dian. Jangan kapok ya, kapan-kapan lagi. Baik dok, kita nggak kapok kok dok. Nanti kita kerjasama lagi ya dok. Ya. Oke, siap. Makasih banyak. Makasih Ya. juga Mas Yoga. Ya.